fresh graduate yang dicari perusahaan di era 4.0. Plus rahasia CV menarik di mata seorang HRD ya. Dan pada hari ini gitu kan, seperti yang kalian lihat gitu ya di berbagai informasi, postingan sosial media, kita kedatangan salah satu bintang tamu yang bisa dibilang cukup familiar gitu ya. Apalagi kalau seandainya kalian mungkin lagi scroll-scroll TikTok gitu ya, lagi gabut nih di rumah gitu kan. Plus juga mungkin kalian juga suka cari-cari kerja, ternyata lewat tuh di FYP kalian gitu kan. Ada akun TikTok namanya Welly HRD. Nah, ternyata nih teman-teman beruntung banget kita pada hari ini. Orang yang biasa kita lihat di FYP kita dengan penonton yang udah banyak itu ternyata hari ini secara langsung bisa kasih ilmunya dan sharing langsung dengan kita semua di webinar siang hari ini. Siapa dia kalau bukan Kak Nur Welly Indomarti. Halo Kak Welly. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum Kak Welly. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Masya Allah, cantik banget Kak Welly. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Mungkin ada sedikit kendala jaringan begitu ya teman-teman. Jadi mungkin Kak Welly suaranya belum begitu terdengar jelas. Tapi mungkin bisa kita coba nih sekali lagi. Apa kabar Kak Welly? Terdengar suara saya jelas? Halo. Iya itu dia. Kak Welly udah jelas sekarang Sorry. suara saya? Iya, ini pindah-pindah WiFi dulu ya. Ya, oke. Oke, nggak apa-apa Kak Welly, seru banget. Kak Welly hari ini datang ke sini senang banget kita gitu kan. Ternyata nih dia nih teman-teman, Kak Welly Indomarti yang selama ini sering kali lihat di FYP TikTok gitu ya. Karena Kak Welly ini nih ternyata selain bekerja menjadi seorang HRD expert ya, yang sudah berpengalaman lama sekali di berbagai perusahaan, beliau juga membuat nih konten-konten lucu di TikTok. Nah, konten-kontennya itu ada berbagai macam varian gitu ya, ada yang mungkin dia ngasih tahu teknik interview kayak apa, terus kebanyakan fresh graduate itu akhir-akhir ini tuh yang bermunculan seperti apa kalau kalau lagi interview, sikap-sikapnya, plus biasanya Kak Willy itu ngasih tahu ke kita nih CV-CV yang menarik dan yang tidak tuh yang seperti apa sih gitu. Nah, kalau mungkin nih di TikTok kadang mungkin pertanyaan kalian belum bisa langsung terjawab karena kan pasti kalau di TikTok Kak Willy banyak banget tuh followersnya ya. Jadi mungkin belum semua nih pertanyaan bisa kejawab. Nah, hari ini ya teman-teman, Kakak pastiin kalau kalian ada yang nanya, nanti bisa langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti ada gilirannya nih setelah mungkin nanti Kak Welly sharing tips ilmunya dari beliau. Akan ada sesi pertanyaan dari dia kepada minimal kita buka 3 peserta dulu ya. Jadi teman-teman bisa pokoknya stay tune aja yang belum nyalain kamera mungkin biar acaranya lebih rame gitu ya, lebih kelihatan meriah, boleh dinyalain kameranya biar nanti Kak Welly bisa langsung lihat kalian dan nanti kalau ada yang mau nanya juga boleh langsung silakan di turn on kameranya dan langsung bertanya langsung ya. Oke. Nah, teman-teman sebelum kita mulai ke acaranya, Kakak ngasih salah satu link di kolom chat box ya. Nah, ini link ini dimohon kalian isi untuk nantinya pengambilan sertifikat ya. Jadi Kakak ulang sekali lagi, link yang ada di kolom chat box dimohon diisi dulu, dimohon disimpan dulu. Nanti mungkin bisa sambil nonton nih, sambil nonton webinar atau mungkin setelah acara yang selesai, teman-teman bisa ngisi formnya dan karena nantinya yang mendapatkan sertifikat itu hanya yang mengisi feedback form ya. Jadi sekali lagi teman-teman dimohon partisipasinya kalau mau mendapatkan sertifikat silakan mengisi link tersebut dulu, oke? Dan satu lagi juga untuk peserta teraktif gitu ya seperti biasa yang Kakak selalu kasih nih webinar LP3I gitu kan kita selalu kasih kuota gratis. Jadi teman-teman yang nantinya mau nanya atau mungkin mau ngasih tips juga gitu ya karena ngerasa udah pengalaman juga nih gitu kan. Nah itu boleh banget sharing-sharing pengalaman plus mungkin boleh tanya nanti ke Kak Welly ya, kira-kira ada nggak nih, Kak mungkin tipsnya gimana nih Kak, aku udah beberapa kali interview tapi masih gagal. Nah itu boleh banget tanya, plus jangan lupa posting ya acara webinar ini ke sosial media kalian, kemudian tag ke Instastory dan mention ke LP3I Depok ya. Jadi mention ke Instagram LP3I Depok.
Pokoknya Kakak tunggu postingan kalian yang teraktif, terheboh, terbanyak. Nah, itu dia nanti yang akan mendapatkan kuota gratis dari kampus kita. Oke, teman-teman? Nah, kayaknya udah cukup jelas ya, pokoknya mengenai hal tersebut. Sekarang kayaknya kita bisa langsung mulai aja nih ya gitu, ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Kak Welly. Oke Kak Welly, gimana nih, apakah hari ini udah siap nih mempersiapkan energinya untuk sharing ke kita? Ya, insya Allah meskipun ini di jam-jam kritis untuk lapar, Iya. tapi kita harus tetap semangat biar Mhm. kegiatan kita hari ini insya Allah juga jadi pahala dan jadi added value, baik untuk saya pribadi maupun untuk semua teman-teman di LP3I ataupun semua peserta yang hadir hari ini. Apalagi Nah, sambil puasa nih ya Kak Welly, alhamdulillah tantangan banget lancar nih. ya. Ya, mungkin mau nambahin kalau tadi ada hadiah kuota, Iya. ini juga saya juga mau nambahin ada Mhm. satu hadiah nih, ada satu buah buku Buku. buat, nanti mungkin dipilih sama ya, mungkin nanti kalau misalnya mungkin ada yang pertanyaan yang menarik ataupun memang ada peserta yang aktif nanti, saya kirimin satu buah buku tentang secangkir kopi berpikir dan berkepribadian positif. Nah, ini Tuh. bagus buat teman-teman, baca dan gimana caranya untuk juga kita bisa merubah dari sikap yang mungkin banyak negatif dan bisa jadi positif. Karena itu juga mempengaruhi teman-teman untuk bisa cepat dapat kerja. Tuh kan teman-teman baru mulai aja nih belum masuk ke materinya Kak Welly kayaknya udah bisa banget nih ngebangkitin semangat kita. Jadi pokoknya teman-teman ayo ya dimohon pokoknya tetap aktif, pastiin ya kalian yang lagi rebahan gitu mungkin ya tetap pokoknya stay tune terus matanya ke acara webinar ini karena selain hadiah dari aku, Kak Welly juga mau kasih kalian satu buah buku. Nah itu kira-kira siapa ya peserta terberuntung kita pada hari ini? Oke deh kayaknya. Oh, Boleh kayaknya pada request nggak? langsung nyalain kamera nih, Kak Welly. Nah, boleh request nggak? Mumpung kan udah nyalain kamera, kita foto bersama dulu boleh nggak? Sebelum pada lecek. Oh, boleh boleh, mumpung masih cucok gitu ya. Oke Iya oke. dong. Teman-teman, Kak Welly minta mau foto bareng nih kita di awal acara, jadi tolong, yang belum nyalain kamera, dinyalain dulu kameranya ya. Yang screenshot dari Kak Fitriah ya? Iya, aku bisa screenshot, oke. Oke. Oke, sudah semua? Oke. Iya. Kok nggak ada Oke. aba-aba 1, 2, 3 nggak Sip. berasa nih kalau foto nggak ada 1, 2, 3 tuh. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi nih Kak Welly kayak ketagihan nih kayaknya nih. Oke, sekali lagi boleh ya teman-teman ya. Oke, boleh tangannya L dong Kakak minta. Oh gini, Oke, sip. eits, oke, 3. Ya, oke sip, sudah, oke. Oke. Tadi pas 3 ternyata kepencet, mohon maaf. Jadi aba-abanya kurang. Teman-teman boleh tetap nyalain kamera ya, jadi pokoknya biar, Kak Welly lebih tahu gitu ya, lebih kenal deket sama kalian gitu kan, plus apalagi tadi Kak Welly udah ada megang hadiah nih buat kita. Jadi biar acaranya lebih rame nih, biar terkesan seperti kita seminar tatap muka gitu ya, teman-teman boleh tetap menyalakan kameranya, oke? Gimana siap Kak Welly? Insya Allah siap. Oke, silakan Kak Welly presentasinya. Oke, sudah mulai boleh share screen bersama tim saya juga nih, kebetulan tim saya namanya Kak Fitri juga, jadi ini ada 2 Fitri ya, ada Kak Fitriah Oh iya. sama Kak Fitri. Iya, ini kita memang ambil temanya kriteria fresh graduate yang dicari di perusahaan era 4.0. Nah, mungkin juga ini berkaitan sama kenapa sih TikTok saya tuh juga sering bahas tentang fresh graduate, tentang interview gitu ya. Karena saya sendiri sebagai HR tuh kadang ngerasain ketika melakukan interview, sering banget ngerasain bahwa sebenarnya orang ini belum mengeluarkan, maksimal dirinya dia ketika interview. Sehingga ketika interview ya branding dirinya tuh nggak keluar, nggak semuanya, tercurahkan dan hasilnya interviewnya bisa biasa aja atau bahkan mungkin memang nggak keterima gitu ya, karena belum all out itu tadi. Nah, next. Nah, kenapa ini dikaitannya sama 4.0 gitu ya? Udah masuk belum?
Oh iya, ini sebelum masuk kayaknya saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu berarti ya. Jadi, karena tak kenal maka tak sayang, jadi, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurwelindo Marti, saya lulusan dari Universitas Persada Indonesia YAI, jurusan psikologi, dan kemudian saya mempelajari sertifikasi untuk hipnoterapi di Yayasan Hipnoterapi Indonesia untuk mendapatkan gelar MCH-nya. And then saya juga pernah nih, jadi waktu saya SMA nih Kak Fitria dan teman-teman, saya juga, seneng ngobrol, makanya diajakin jadi radio announcer ataupun penyiar radio kurang lebih 1 tahun. Dan setelah lulus, saya coba belajar untuk mendalami dunia psikologi dan akhirnya terjun ke dunia konselor. Kemudian akhirnya saya menemukan jati diri sebagai seorang trainer itu baru di tahun 2008 dan aktif masih sebagai hipnoterapis juga, dan saat ini menjadi seorang HR rekrutmen dan training di salah satu perusahaan media yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja, kalau ada yang mau teman-teman lebih kenal dekat saya, wah ini, CV-nya memang masih agak lama karena masih ada Facebook-nya. Kalau ke Instagram boleh ke well_welly, kalau TikTok-nya welly_hrd, ataupun kalau teman-teman ada yang mau kontak via email juga bisa ke nurwellyindomati@gmail.com. Mungkin itu aja sekedar pengenalan sedikit aja. Next. Iya, tadi kan kita sudah mulai masuk kenapa dimasukin tentang era 4.0. Era 4.0 memang harusnya sudah merupakan hal yang maju banget ya, tapi karena memang di masa pandemi ini akhirnya jadi mempengaruhi juga nih. Nah, ini di awal saya mau langsung buka kuis dulu nih. Kan di masa pandemi apalagi di 2019 memang secara perusahaan itu lumayan mengejutkan dan jet lag gitu ya, ketika kita harus tiba-tiba WFH, work from home gitu ya, memang tidak semuanya siap gitu, tapi memang ya mau gimana harus dijalanin gitu. Dan ternyata memang pandemik ini sangat mempengaruhi sama lini bisnis ya, dan itu hampir ke semua lini bisnis. Akhirnya juga mungkin teman-teman sering dengar adanya pengurangan karyawan ataupun adanya pemotongan gaji karyawan gitu. Itu ada di tahun lalu ya, 2020 ya, pandemik ya. Dan saya sih ngerasainnya ketika mulai dari akhir 2020 ya, jadi mulai mulai di Desember itu kayaknya gelagat bisnis nih udah mulai naik lagi. Sehingga di 2021 memang rekrutmen itu sudah mulai jalan gitu. Karena saya sendiri juga ngerasain di 2021 ini udah mulai banyak nih yang udah harus saya kerjain, harus segera running dan harus segera join. Nah, sebelumnya saya mau bikin kuis dulu. Ini kuisnya cepet-cepetan jawab. Cepet-cepetan jawab via chat kali ya. Jadi biar kelihatan yang nomor 1 ataupun yang paling atas itu siapa. Jadi saya mau teman-teman sebutin 3 online portal ataupun 3 link di mana aja sih teman-teman bisa cari kerja. Kita mulai dari sekarang. Di chat, di kolom chat, teman-teman masukin apa aja sih, kalau misalnya mau jawab Instagram harus ada nama akunnya ya, harus ada nama akunnya apa. Jadi jangan Instagram secara general, tapi harus ada akunnya apa gitu. Udah mulai ada yang jawab ya? Jadi kalau ada jawabannya Instagram itu dianulir. 3 link kita bisa dapat kerja ataupun link yang emang sering nge-share tentang lowongan pekerjaan. Wah, kayaknya anak-anak pada ngebut nih, Teh Weli. Jawabnya kayaknya pada, wih, pada buru-buruan nih kayaknya. Ini hadiahnya apa nih, Kak? OVO dulu boleh? Apa tadi? Mungkin Bukan OVO, apa kuota ya? mungkin kita bisa lihat nanti di akhir acara Kak Oh, Weli, karena oke. biasanya nanti kita review nih, anak Oke. ini beneran dari awal sampai akhir nggak nih aktif di Oke, webinar oke. ini gitu. Sip. Oke, sip. Udah banyak yang jawab? Wih. Jobstreet, LinkedIn, lokernas.id. Nah, ini kayak gini nih. Jadi bukan bukan Instagram doang tapi ada namanya. Bursa kerja LinkedIn, Google Jobs tuh. Banyak ya, Lokernas, loker.id, Jobstreet.
Terus LinkedIn, Indeed, Kaliber, Glints, ya. Kormo Jobs. Nah, ini jawabannya rata-rata benar. Nah, ini dari beberapa orang yang udah ngisi ya. Artinya, kan teman-teman juga bisa lihat ya di kolom chat. Berarti sebenarnya lowongan kerja itu banyak atau enggak? Boleh dong ada yang jawab. Sebenarnya Banyak. lowongan kerja tuh sebenarnya banyak apa enggak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak, Kak. Banyak, Kak. Betul. Berarti sebenarnya tuh banyak. Nah, tinggal cuman kurang komunikasi aja. kurang komunikasi. Mungkin lebih ke gimana caranya informasi tersebut nyampe kepada para job seeker gitu ya. Iya, Kak. Itu dia, dan sebenarnya tantangannya kan nggak cuma sampai di situ. Masih ada tantangan-tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya tuh yaitu gimana caranya kita atau teman-teman sebagai job seeker untuk bisa benar-benar mendapatkan pekerjaan tersebut. Benar kan? Next. Oke. Kalau kita bicara fresh graduate, memang saya akui juga sih memang untuk lowongan fresh graduate itu tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Memang ini apalagi fresh graduate yang lulus di masa pandemik ini memang tantangannya jadi double gitu ya. Udah kuliahnya belajar adaptasi secara online yang memang menurut saya gimana pun kalau offline tuh ambience-nya tuh lebih dapet gitu ya. Terus udah gitu begitu lulus dapat masa pandemik yang memang beberapa perusahaan juga banyak yang mengadakan pengurangan karyawan ataupun mungkin pemangkasan gaji gitu ya. Nah, berarti sebenarnya ketika saya merasakan sendiri mulai proses rekrutmen lagi di akhir 2020, itu sangat terasa sekali bahwa perusahaan itu lebih ketat terhadap proses rekrutmen. Dan yang paling dicari, yang menurut saya ini orang tuh kayaknya emang nggak akan jobless gitu ya, karena banyak banget yang nawarin kerjaan. Akhirnya saya nemuin satu kata kuncinya yang penting adalah skill. Jadi di masa pandemi ini dan teman-teman fresh graduate itu penting sekali untuk bisa memiliki skill. Dan skill ini menurut saya harusnya teman-teman yang memang sudah berkuliah gitu kan sebenarnya kan punya banyak ilmu. Tapi nggak semua mahasiswa ataupun lulusan-lulusan ini kan menyerap dengan baik dan benar-benar bisa mengimplementasikan ke dalam dunia kerja. Sehingga ini yang perlu diperkuat sama teman-teman. Tapi itu tadi seperti yang saya gambarin bahwa ternyata fresh graduate yang punya skill itu akan lebih mudah keterima kerja. Dan skill ini bisa ada namanya hard skill, ada juga soft skill. Next. Jadi kalau misalnya hard skill, teman-teman bisa lihat di materi, kalau hard skill ini biasanya yang berkaitan sama ilmu kita secara langsung, mungkin kemampuan bahasa. Ya, kemampuan bahasa ini tentu tidak diartikan bahasa Indonesia ya, karena kita orang Indonesia. Jadi biasanya fresh graduate yang menguasai bahasa Inggris, ini secara umum ya, bahasa Inggris itu juga akan lebih mudah keterima kerja. Kenapa? Karena ada juga beberapa posisi yang ternyata memang membutuhkan karyawan yang fluent in English gitu. Dan biasanya kalau yang punya kemampuan bahasa Inggris bagus ini bisa punya kesempatan bekerja di posisi-posisi yang lebih luas. Misalnya jurusan hukum tapi bisa jadi sekretaris gitu ya. Karena juga ini juga mungkin teman-teman kalau yang memang ada follow saya juga beberapa saya sempat share bahwa saya cari sekretaris tapi lulusannya hukum karena ternyata beberapa company ngerasa lebih nyaman ketika punya sekretaris yang memahami undang-undang gitu. Ditambah lagi kalau memang dia punya kemampuan bahasa Inggris, artinya ketika memang harus berkontribusi ataupun harus berkoordinasi dengan pihak luar, itu udah nggak ada no issue gitu ya, bahwa memang udah capable in English-nya. Gitu. Jadi buat teman-teman nih catatan bahwa kemampuan bahasa itu bisa menjadi added value yang cukup penting untuk bisa menonjol sebagai seorang fresh graduate. Yang kedua, kemampuan komputer. Gitu ya. Sebenarnya sih kalau mahasiswa harusnya udah familiar lah sama yang namanya Microsoft Word,
Microsoft Excel gitu, sama kalau PowerPoint saya nggak tahu nih kalau di mahasiswa kira-kira udah cukup familiar apa enggak. Tapi ternyata itu akan sangat berpengaruh untuk teman-teman bisa dapat mudah pekerjaan. Mungkin kalau Word sih juga standar ya, karena fiturnya tidak serumit misalnya Excel ataupun serumit, PowerPoint gitu ya. Tapi memang kemampuan komputer ini penting banget untuk teman-teman kuasai. Dan karena ini bersifat common gitu ya, bersifat semua orang harusnya bisa, teman-teman harus bisa bisa punya value lagi nih gitu. Value lagi itu gimana gitu ya. Mungkin kalau misalnya di Excel teman-teman bisanya baru bikin sheet-sheet aja, bikin kolom-kolom aja, terus nambahin tambah kurang gitu ya. Mungkin itu bersifat common. Nah, teman-teman berarti harus do more dengan misalnya belajar Visio ataupun emang expert banget untuk HLOOKUP, VLOOKUP gitu ya, yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Jadi ketika teman-teman ditanya memang menguasai aplikasi-aplikasi ini ataupun Microsoft ini, itu udah benar-benar expert gitu. Yang ketiga, kemampuan menggunakan aplikasi. Nah, ini juga penting buat teman-teman para fresh graduate bisa menggunakan beberapa aplikasi. Jadi kalau misalnya nih contoh ya, contohnya kalau untuk di akuntansi ada namanya Accurate, ada lagi MYOB gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya, banyak. Ini hanya contoh aja gitu. Tapi ternyata ketika seorang fresh graduate menguasai beberapa hal, beberapa aplikasi ini, dia akan lebih mudah lolos ke tahap interview yang selanjutnya gitu. Jadi hard skill ini penting banget teman-teman. Jadi kita ketika baru lulus itu kan memang fresh graduate itu belum punya pengalaman ya, sehingga yang dijual itu memang benar-benar kemampuan ataupun skill. Sehingga teman-teman juga perlu notice banget untuk menguasai beberapa skill. Yang terakhir, skill itu ternyata juga bisa didapat dari sertifikasi. Nah, ini juga saya sering banget nyemangatin teman-teman untuk namanya gak berhenti untuk belajar. Untuk namanya rajin ikut webinar, ikut sertifikasi gitu. Karena kenapa? Ya emang ini salah satu cara kita untuk bisa membranding diri dengan value yang lebih gitu ya. Jadi kalau standar-standar aja, kalau teman-teman biasa-biasa aja, ya artinya kesempatan mendapatkan pekerjaannya juga sama seperti yang lain gitu. Sedangkan kita pasti maunya mempercepat diri dong. Pasti pengennya kan lebih cepat dari yang lain gitu. Jadi kita juga harus punya skill yang lebih dari yang lain. Nah, sertifikasi ini bisa didapat dari berbagai macam lembaga dan juga bisa disesuaikan sama jurusan kuliah teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang jurusan pajak misalnya, nah bisa belajar untuk ngambil khusus brevet A, brevet B gitu ya. Atau misalnya juga teman-teman psikologi misalnya belajar lebih banyak lagi tentang pengetahuan alat tes psikologi, tools-tools psikologi. Atau kalau di para engineer gitu ya, kalau saya lihat kemarin di engineer telco itu misalnya dia sertifikasi untuk CCNA, terus JNCIA gitu. Banyak banget gitu. Tapi memang sertifikasi ini mempengaruhi. Ini saya sekedar sharing cerita gitu ya. Dan ini memang berdasarkannya saya mungkin baru bulan lalu nih kalau nggak salah. Jadi di kantor saya memang lagi cari posisi customer care waktu itu. Jadi ada kandidatnya ini yang memang sudah experience dan memang masih ada yang fresh graduate. Secara poin, tiba-tiba si fresh graduate ini bisa sejajar ternyata sama yang experience. Kenapa? Karena dia sertifikasinya banyak banget. Karena dia rajin ikut seminar dan sertifikasi sehingga ketika dia memang baru fresh graduate aja, dia sudah punya punya pengetahuan tentang tools-tools yang dibutuhkan sama jurusannya dia itu banyak banget. Dan itu benar-benar menjadi added value banget gitu. Di situ saya ngerasa oh ini ternyata level director juga gitu kan. Jadi ketika di screening
kayak saya suka yang ini nih Well, soalnya ini tuh sertifikasinya banyak banget. Kita butuh pengetahuan tentang ini, tentang ini, tentang ini, dan dia sudah proven gitu. Meskipun dia baru lulus, ternyata dia sudah punya basic ilmunya nih gitu. Di situ saya mikir, oh berarti memang fresh graduate ini kalau rajin ikut sertifikasi ataupun memang punya pengetahuan yang luas, itu benar-benar bisa menjadi pembeda diri dia bahwa itu added value di skill-nya tuh dapat banget ya teman-teman. Jadi jangan pernah males untuk belajar dan ikut seminar, webinar ataupun training-training yang memang bisa menjadi sertifikasi. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih bedanya seminar sama sertifikasi? Ada yang bisa jawab? Bedanya Kalau seminar. saya. Kalau Oke. seminar itu hanya untuk pengetahuan saja, tapi kalau sertifikasi termasuk dengan skill-nya juga. Oke, terus apa lagi? Nggak hanya pengetahuan aja. Terus kalau seminar itu mungkin hanya untuk berisi motivasi, kalau sertifikasi itu ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak didapatkan mungkin di perkuliahan. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin saya lebih perdalam lagi tadi jawabannya benar, gitu ya, bahwa memang kalau webinar ataupun seminar itu bersifatnya knowledge, gitu ya, sehingga kita dapat ilmunya, gitu, kita dapat pengetahuannya, tapi belum tentu kita bisa menjadi seorang praktisi, gitu. Jadi sertifikasi ini mencetak orang-orang untuk bisa menjadi seorang praktisi. Misalnya lagi contohnya kalau misalnya teman-teman ikut webinar ataupun seminar tentang misalnya ya kayak hari ini kan kita belajar tentang apa sih kriteria yang dicari sama perusahaan gitu ya, orang fresh graduate. Kalau teman-teman mau belajar lebih ke trainingnya, lebih ke in-depth-nya lagi, nah itu nanti namanya di training. Dan biasanya training itu nggak bisa hanya dengan satu kali pertemuan ataupun nggak bisa hanya dengan 1 jam belajar gitu ya. Karena training itu ada proses belajar seperti teman-teman kuliah yang memang ada di kelasnya, terus ada ujiannya gitu ya, keluar nilainya, baru dia lihat tuh dari hasil ujian dan nilainya apakah seseorang ini memang bisa mendapatkan sertifikasi atau hanya attendance aja sebagai peserta seminar gitu. Nah, ternyata selain hard skill, yang penting juga ada soft skill. Ya, ini juga tidak kalah penting. Jadi kalau hard skill itu berbicara tentang skill yang berkaitan sama ilmu pengetahuan, kalau soft skill ini biasanya bersifatnya internal. Di sini ada lagi social skills. Nah, social skill ini berkaitan sama bekerja sama, terus gimana cara kita bernegosiasi, dan ini mungkin biasanya bisa didapatkan ketika teman-teman ikut organisasi, gitu ya. Ikut organisasi itu kan kita belajar gimana caranya bekerja sama. Mungkin juga kalau ada yang kebetulan ditugasinnya sebagai markom ataupun PR gitu ya, akhirnya dia harus belajar bernegosiasi sama orang luar pihak kampus gitu. Dan ini bagus banget untuk teman-teman bisa kuasai. Yang kedua, kemampuan untuk manajemen. Nah, ini manajemen ini contohnya yang paling simpel dan menurut saya banyak banget ditemukan sama orang-orang yang merasa ini kekurangannya. Apa tuh? Manajemen waktu misalnya salah satunya. Manajemen waktu ini banyak banget kan yang mungkin seringnya keburu-buru udah di akhir gitu ya. Mungkin kalau lagi di AP3 lagi ada apa namanya? Tugas gitu ya, ngumpulinnya di akhir-akhir waktu gitu ya, SKS, sistem kebut semalam gitu. Nah, ternyata ini juga masuk ke ranah soft skill. Kalau teman-teman emang lebih rajin untuk manage waktunya lebih pandai, nah ini ternyata salah satu soft skill yang bisa dijadikan added value ketika interview sebagai seorang fresh graduate. Yang ketiga adalah attitude. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kemarin saya mau coba bikin video sih, mau bikin video kayak survei sama user-user yang emang udah levelnya mungkin general manager ataupun memang head division gitu ya. Seberapa penting sih attitude terhadap keputusan user untuk menerima kandidat? Saya memang belum sempat videoin, cuman memang baru sempat nanya-nanya. Dan ternyata attitude ini sama seorang HR dan user itu amat sangat dinilai.
Jadi meskipun misalnya gitu ya ada kandidat fresh graduate yang IPK-nya udah tinggi banget di atas 3,5 gitu ya. Terus dia punya sertifikasinya banyak, dia menguasai bahasa Inggrisnya juga fluent banget gitu ya. Tapi ternyata pas interview orangnya tuh cenderung sombong, cenderung kayak butuh nggak butuh gitu ya. Terus udah gitu misalnya orangnya kelihatan kurang antusias gitu atau motivasinya biasa-biasa aja. Nah, ini ternyata juga mempengaruhi HR untuk say no gitu ya. Apalagi kalau misalnya memang udah bad attitude gitu ya. Bad attitude di sini misalnya datang interviewnya terlambat tanpa memberi kabar ataupun misalnya ketika di interview dia menjawabnya itu kata-katanya kurang sopan gitu atau bisa jadi juga terlihat apa ya kayak kurang antusias gitu untuk mengikuti interview gitu. Itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi seorang HR untuk say no ataupun untuk meneruskan kayaknya ah enggak deh soalnya bad attitude nih gitu. Jadi penting banget teman-teman, teman-teman boleh berlomba-lomba memperoleh IPK setinggi-tingginya. Teman-teman boleh memperbanyak skill dan ilmu pengetahuan, tapi ternyata attitude ataupun sopan santun itu juga amat sangat mempengaruhi teman-teman untuk bisa diterima bekerja. Integrity dan rasa percaya diri itu juga bagian dari attitude. Integrity ini lebih kepada kejujuran dan berkaitan juga sama loyalitas perusahaan, loyalitas kepada pekerja di perusahaan ya. Jadi highlight-nya attitude itu ternyata penting banget. Next. Nah, hard skill. Hard skill itu bisa didapat di mana aja sih gitu. Yang pertama udah jelas hard skill bisa didapat di bangku perkuliahan gitu ya. Jadi kalau teman-teman saat ini memilih kampus LP3I ya ini udah hal yang tepat banget karena pasti di kampus ini banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan di dunia kerja gitu ya. Jadi yang pertama hard skill itu bisa didapat di bangku perkuliahan. Terus selain di bangku perkuliahan kita bisa di mana lagi? Yang kedua di lembaga-lembaga training gitu ya. Jadi memang mungkin tidak dipungkiri juga bahwa ada beberapa pekerjaan yang secara realnya ternyata nggak dipelajari nih di kampus, tapi ternyata teman-teman bisa dapatnya di lembaga training gitu. Dan lembaga training ini saat ini sudah banyak banget gitu ya. Dan di masa pandemik ini juga saya rasa banyak banget yang sering banget bikin webinar-webinar free gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya ini bukan kendala kalau yang penting mau belajar. Terus di TikTok saya juga sering ada yang nanya gitu. Mbak Welly ini sering banget kalau ngomongin harus add value, harus belajar, harus nambah skill gitu. Mbak itu semua kan butuh duit. Gitu. Terus akhirnya saya mikir, sebenarnya sih ini bukan cuma soal duit ya, tapi gimana tentang kamu berkreativitas dan seberapa besar keinginan kamu untuk mendapatkan ilmu. Karena sekarang teknologi udah maju dan saya rasa hampir setiap mahasiswa pasti punya kuota dong ya, apalagi ini ada hadiah kuota dari LP3I gitu kan. Gunakanlah kuota kalian untuk hal-hal yang berguna gitu ya. Jadi jangan cuman stalking IG-nya mantan gitu ya, tapi juga pakai kuotanya untuk hal-hal yang berguna. Bisa belajar di mana? YouTube. Sekarang channel-channel YouTube juga wah banyak banget pilihannya untuk bisa belajar gitu ya. Mulai dari bikin risoles yang enak misalnya gitu ya. Teman-teman misalnya di bulan puasa ini pengen nambah penghasilan, pengen punya duit tambahan, kayaknya pengen buka usaha jualan makanan tajil misalnya gitu. Oh gimana sih caranya bikin risoles yang enak? Di YouTube ada gitu. Atau misalnya mau belajar bahasa Inggris gitu. Ternyata di YouTube juga sebenarnya banyak banget channel yang menyuguhkan kita untuk bisa belajar bahasa Inggris mulai dari yang dasar sampai yang expert gitu ya.
itu tinggal gimana teman-teman mengeksplorasi dan mau berkreasi mencari ilmu. Jadi jangan bilang ini cuma soal duit, tapi ini tentang gimana juga teman-teman mau berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Next. Soft skill. Nah, kalau soft skill ini sebenarnya bisa didapat di mana? Gitu. Memang saya juga kalau misalnya interview fresh graduate, biasanya saya tanya, apakah ketika di perkuliahan ikut sama organisasi tertentu? Gitu. Kenapa sih penting ikut organisasi gitu? Karena ternyata memang mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi itu dia terbiasa juga untuk melakukan extra mile gitu ya. Jadi kalau biasanya udah capek belajar gitu ya, ternyata kan di organisasi kampus nih bisa mau nggak mau dia harus energi lebih gitu ya untuk belajar lagi nih di organisasi gitu ya. Ada PR lagi ya, ada tugas tambahan lagi. Dan itu menjadi added value buat teman-teman ketika interview. Misalnya apalagi kalau di organisasi kampus bikin event, terus teman-teman berkecimpung di dalamnya, belajar jadi LO misalnya, ataupun belajar jadi sekretaris deh, hal yang simpel gitu ya. Belajar surat menyurat itu kan nggak akan ditemukan ataupun nggak bisa belajar kalau nggak ngelakuin langsung nih. Gitu. Jadi salah satunya soft skill yang bisa didapat adalah dari organisasi kampus untuk belajar bagaimana caranya bekerja sama, bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri bertemu dengan orang baru gitu ya, bertemu dengan pihak luar ataupun misalnya ketika organisasinya ketemu sama organisasi dari kampus lain gitu. Itu kan mau nggak mau mengasah kemampuan untuk bersosialisasi, bekerja sama, juga percaya dirinya. Kalau misalnya, aduh saya di kampus nggak ada yang tertarik nih sama organisasinya, tenang, masih ada lagi kegiatan sosial masyarakat. Contohnya Karang Taruna, gitu. Itu misalnya di lingkungan teman-teman nih, misalnya teman-teman ternyata lebih punya banyak temannya itu di area rumah. Nah, itu bisa ikut Karang Taruna salah satunya. Terus saat ini juga banyak banget dibuka kesempatan menjadi volunteer gitu ya kan. Kalau kemarin teman-teman lihat ya beberapa influencer kayak Aukarin, terus Fadil JD gitu ya. Mereka kan juga sempat menjadi volunteer tuh ketika ada bencana-bencana alam. Saya jadi mikir gitu ya, mereka aja yang udah punya nama gitu ya, masih mau jadi volunteer. Kenapa enggak teman-teman mahasiswa ini juga ikutan gitu kan jadi volunteer sehingga eh, bisa nambah skill dan pengetahuan juga nih gitu. Terus bisa didapat di mana lagi nih? Nah, bisa lagi di leadership training, ESQ ataupun kegiatan outbound atau nih kalau karena ini lagi masa apa namanya? Masa apa bulan Ramadan gitu ya, bisa jadi pesantren kilat ini juga ternyata bisa numbuhin rasa percaya diri, juga saling bekerja sama gitu ya. Ataupun meningkatkan empati kita juga. Jadi ini ada beberapa hal yang sebenarnya terbuka luas, banyak sekali kesempatan teman-teman untuk bisa belajar dan meningkatkan soft skill teman-teman. Tinggal mau atau enggak. Dan yang paling penting nih, ini makanya saya highlight tuh, saya kasih bold gede. Pilih lingkungan pertemanan yang sehat. Ini penting banget. Jadi kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu, saya sedang ke kampus-kampus untuk mengikuti kampus fair ataupun hiring di kampus gitu ya. Kebetulan sampai di sana siang, saya lapar gitu, masih belum makan kan, makan dulu yuk gitu. Akhirnya ya karena namanya di kampus, saya pilih tempat makan yang ada di kampus gitu kan. Baru di kantin, terus itu banyak teman-teman mahasiswa lah. Teman-teman mahasiswa di sana ada beberapa geng yang lagi ngumpul gitu ya, biasa kan sama teman-teman. Terus yang duduk di depan saya nih kebetulan cowok-cowok, geng cowok-cowok ada kurang lebih 3 sampai 5 orang gitu ya. Terus pas mereka ngobrol, saya agak tercengang gitu ya. Karena hampir di setiap obrolan mereka, di akhir katanya itu selalu ada kata-kata kotor atau kata-kata hewan gitu ya.
lo udah kerjain ini belum? Ya belum lah. Ya belum. Oh, suruh ngambil. Halo, nggak ada di unmute. Ya udah. Ya, jadi di ujung perkataan mereka tuh selalu diselipin kata jing, nyet gitu ya, yang saya agak kaget gitu kan. Ini akhirnya saya nanya gitu kan, ini saya yang udah ketuaan gak lama ke kampus atau emang ini hal yang common sih buat mahasiswa kok kata-katanya kotor banget gitu ya ketika ngobrol gitu. Padahal menurut saya obrolannya sih tanpa kata-kata kotor itu juga harusnya meaning gitu ya. Karena kalau misalnya menggunakan kata-kata kotor ketika sedang menghujat gitu ya, mungkin ya itu saya paham gitu, oh emang orang ini lagi marah gitu kan, emosinya lagi emosi marah. Tapi ini enggak gitu. Ini di obrolan yang biasa cukup ketika cuma tanya, lo udah selesai ngerjain ini belum? Ya belum lah, anjing gitu ya misalnya gitu. Hal-hal yang biasa tapi dia selalu selipkan kata-kata kotor gitu. Akhirnya saya ngapalin dong gitu, kebetulan kan memang duduknya di depan saya gitu. Dan ini yang namanya penting banget teman-teman untuk memilih lingkungan pertemanan. Ketika melihat itu, saya hafalin mukanya satu persatu dan saya meyakininya ketika dia interview, ketika dia naruh lamaran di booth saya nggak akan lolosin sih. Gitu. Karena kebayang memang dia ternyata kesehariannya itu terbiasa sekali berkata-kata kotor gitu. Dan mereka berlima gitu ya. Mungkin yang berkata-kata cuma 4 gitu, yang satu sebenarnya enggak gitu. Tapi karena memang di circle itu akan mempengaruhi enggak? Iyalah, karena lingkungan itu membentuk seseorang menjadi kepribadian yang dikeluarkan. Jadi, teman-teman juga perlu milih lingkungan pertemanan yang sehat. Kalau ada teman-teman yang suka berkata-kata kotor, atau misalnya teman-teman yang suka ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang saya rasa kita semua sudah cukup dewasa untuk memilih mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Jadi ini perlu selektif karena itu juga bisa mempengaruhi kepribadian teman-teman, membentuk kepribadian teman-teman yang bisa mempengaruhi teman-teman untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan pekerjaan. Next. Ya, be a special person. Ini juga penting. Jadi kurang lebih baru bulan lalu deh, saya bikin webinar tentang siapa aja sih yang bisa jadi HR gitu ya. Ternyata yang bisa jadi HR itu nggak cuma dari jurusan psikologi ataupun nggak cuma dari jurusan SDM, gitu, manajemen SDM gitu. Ternyata dari berbagai jurusan juga bisa nih. Gitu. Waktu itu saya mengajak memang salah satu teman yang saya ajak itu memang dia dari jurusan PR, tapi dia jadi HR gitu. Kenapa? Nah, dia juga cerita gitu kan. Pas lagi interview nih Kak, jadi ya memang interview itu banyak faktor ya, tapi salah satunya karena dia adalah seseorang yang humble banget gitu. Jadi ketika interview dia diajak ngobrol tuh enak gitu, asik gitu. Sehingga ketika interview buat jadi HR, wah kayaknya kebayang sih, kayaknya kita butuh HR yang memang bisa ke karyawan itu pendekatannya enak gitu, pendekatannya smooth. Sehingga jembatan antara HR dan karyawan itu juga lebih ngeblend gitu ya. Nah, di situ saya juga berpikir gitu kan, oh berarti sebenarnya seseorang yang memang punya kemampuan unik gitu ya, unik person itu ternyata memang bisa jadi added value gitu. Makanya teman-teman juga harus belajar gimana caranya menjadi seseorang yang spesial. Menjadi seorang spesial itu kayak gimana gitu. Dan setiap orang itu kan punya potensi yang berbeda-beda gitu ya. Tinggal teman-teman mau maksimalin atau enggak. Nah, menjadi special person ini adalah gimana caranya kita bisa memaksimalkan hal positif yang ada di diri kita. Orang itu ada yang extrovert, ada yang introvert. Dan tidak ada yang salah dari keduanya gitu ya. Yang paling penting adalah memaksimalkan kemampuan. Jadi kalau misalnya dia introvert ya enggak apa-apa, tapi jadilah introvert yang spesial. Misalnya introvert yang spesial itu karena dia nggak suka banyak berinteraksi sama sosial, tapi dia
cerdas dalam hitungan misalnya, suka menganalisa, atau misalnya bikin-bikin desain. Cari skill yang memang bisa sesuai sama kemampuan teman-teman, meskipun teman-teman introvert, ataupun meskipun kalau teman-teman ada yang orang ekstrovert gitu ya, wah senang banget bergaul, senang banget berorganisasi gitu. Kalau gitu apa nih yang perlu dikuatin nih? Oh misalnya mungkin kemampuan public speaking-nya yang perlu dimaksimalin sehingga dia bisa tumbuh menjadi seseorang yang spesial. Next. Ya, maaf ini biasanya kalau ngajar minum ya, karena ini bulan puasa, jadi semoga pahalanya berdouble-double ini. Oke, kita masih nunggu slide-nya nih ya. Nah, ini ada 2 gambar, teman-teman bisa lihat juga. Saya mau dong teman-teman, ini gimana caranya nih biar yang jawab satu-satu dulu. Apa yang teman-teman bisa lihat dari kedua perbedaan gambar tersebut? Teman-teman kalau ada yang mau jawab pakai suara, boleh ya di-unmute, terus tapi kalau udah selesai boleh di-mute lagi. Ayo. Oke, apa sih kira-kira dari 2 gambar ini yang bisa dicetak? Ini sebenarnya punya benang merah gitu ya, tapi berbeda gitu. Apa sih berbedanya? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo teman-teman, ntar kalau ada aku ikutan jawab nih. Mungkin, Jadi, mungkin ada teman-teman yang mau jawab, ayo boleh. Kak Willy punya hadiah loh. nih bukunya ya tentang Ya, tuh. berpikir dan berkepribadian positif. Ayo, apa ini mungkin apa karena pakai bahasa Inggris ini teman-teman jadi pada bingung? Oh, yang saya minta Pada definisikan tapi bingung? gambarnya aja. Gambarnya aja tuh, ayo lihat aja. dari gambarnya aja bedanya gambar yang sebelah dan yang sebelah kanan dan kiri apa? Jadi kan di gambar yang sebelah ini ada, ini gambar 2 laki-laki yang sama-sama sedang mengejar ataupun diiming-imingi sesuatu. Benar. Gitu kan, yang satu rambutnya oranye, yang satu rambutnya hitam, tapi bentuk gestur tubuhnya beda nih. Nah, teman-teman bisa definisiin nggak sih? Yang kiri butuh motivasi dari luar tulisan itu. Oke, kalau ini kayaknya aku gregetan juga nih loh Kak Willy, aku mau jawab juga nih kayaknya. Oke. Kalau menurut aku kalau yang di depan itu kayak udah ketara, di depannya ini udah ada hasilnya gitu. Sedangkan yang satunya lagi itu berlarinya lebih keras karena pertama dia punya motivasi, punya tujuan, meskipun pada sesuatu yang belum ada gitu. Tapi yang jelas dia di situ membawa kail. Kail itu kan sebenarnya lebih mudah untuk mendapatkan kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi bedanya yang di depan sudah ada hasilnya, yang sebelah belum tapi lebih keras mengejarnya. Boleh mungkin ada yang mau jawab lagi? Iya, silakan ayo. Jawab lagi. Lebih tepat mungkin jawabannya nih. Ada yang jawab satu tadi bilangnya, yang satu butuh dorongan dari luar. Mungkin Atala boleh jawab? Oke. Ayo. Jadi teman-teman cuma ini dari bahasa tubuh di gambar ini aja deh, kan kelihatan ya beda gitu. Benar. Apa sih sebenarnya maknanya apa ya? Yang satu kayaknya lebih gercep gitu ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan nih Ko Eli, kayaknya nih teman-teman. Oh oke, ada lagi. Oh ini Tri lagi nih namanya. Ini Tri lagi, Tri Aditama lagi nih. Yang kiri bergerak lebih santai. Apa tadi? Udah hilang. Mana tadi? Ini dia. Bentar ya. Oke. Yang kiri bergerak lebih santai karena sudah tahu hasilnya. Sebelumnya dia juga jawab nih, yang kiri terlalu mengejar uang demi makanan. Gak apa-apa, mengejar uang demi makanan gak apa-apa. Sedangkan yang kanan mengejar motivasi untuk mendapatkan yang lebih baik. Wah, jadi dia berarti melihat sesuatu yang lebih besar gitu ya. Yang kanan karena memang berusaha keras untuk mencapai hasil yang belum jelas. Nah, oke.
Ini dari beberapa. Oh, ada yang mau jawab lagi, Lestari, monggo. Yang satu karena udah tahu hasilnya, ia nggak terlalu mendapatkan motivasi. Sedangkan yang satunya lagi mengejar hasil lebih baik walaupun belum jelas hasilnya. Nah, teman-teman, ketika interview itu HRD itu rata-rata memang sudah terasah gitu kan untuk melihat energi semangat dari setiap kandidat. Tadi kalau dari gambar sini yang kita lihat kan yang satu nih ya, dia udah lihat ada hasilnya, terus dia jalannya dengan merangkak gitu. Yang satu hasilnya aja dia belum lihat, tapi dia lari gitu. Artinya yang satu ini merangkak udah pasti lebih lambat daripada melari dong ya, gitu. Itu udah semua orang pasti tahu gitu ya. Dan HR itu bisa ngerasain kandidat-kandidat yang memang motivasinya tinggi untuk bekerja sama mereka-mereka yang kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah gitu. Dan energi inilah yang sebenarnya juga mempengaruhi ataupun menginfluence HRD-nya untuk ngasih nilai positif atau enggak gitu. Untuk melanjutkan orang ini apa enggak gitu. Mungkin ya bisa jadi kalau tadi beberapa ada yang jawab ini udah kelihatan hasilnya, jadi dia THR enggak gitu. Oh udah. Nah, jadi yang promo Ramadan. Jadi ya udah oke, sip ya udah. Ah, iya emang gue. Gue juga tadi udah. Fitri di-unmute boleh? Oh iya, mohon maaf. Jadi mungkin nih kalau ada istilah orang dalam gitu ya, karena dia udah tahu punya orang dalam, dia ketika interview biasa aja gitu ya, nggak jor-joran gitu. Tapi ternyata ini juga dirasakan sama HRD-nya. Tapi sebenarnya yang mau saya highlight adalah bahwa semangatnya teman-teman, kemauan ketika interview itu bisa kerasa kok energinya sama HR-nya. Jadi sebelum interview itu teman-teman juga benar-benar perlu mengumpulkan semangat gitu ya. Wah, gue mau interview, gue mau dapetin pekerjaan, gue mau kerja di sini karena gue mau menghasilkan, dan ditambahin sama motivasi-motivasi yang ada di diri teman-teman. Motivasi setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang misalnya, saya masih punya adik-adik yang harus dibiayai misalnya. Atau ada juga karena saya mau nabung, saya mau ngelamar pacar saya misalnya gitu ya. Atau ada juga yang wah orang tua saya udah tua nih, saya harus kerja karena saya harus jadi tulang punggung keluarga. Nah, semua motivasi itu teman-teman kumpulkan sebelum interview, sehingga ketika interview itu benar-benar energinya bisa sampai ke HRD-nya. Karena seperti yang digambar ini gitu ya, HRD juga bisa ngerasain mana kandidat yang memang benar-benar semangat kerja sama mana kandidat yang cenderung pasrah gitu, cenderung yang kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah gitu ya. Next. Kemauan belajar. Nah, ini juga saya share nih. Jadi mungkin yang banyak saya share di sini adalah pengalaman-pengalaman ya, karena emang lebih real sih, dan mungkin kalau pengalaman itu kan tidak semua orang bisa dapat ya, tapi makanya saya coba share. Jadi beberapa waktu lalu saya sedang memproses kandidat untuk posisinya itu nggak nyambung sama jurusan perkuliahannya dia, gitu. Tapi ketika interview dia bisa menjelaskan banyak hal tentang posisi yang lagi dia apply, gitu. Kenapa? Karena pas saya tanya, iya saya memang jurusannya tidak inline nih Kak, gitu. Tapi kebetulan orang tua saya bekerjanya di bidang ini, sehingga saya juga banyak bertanya sama ayahnya sih waktu itu ya. Jadi ayahnya itu bekerja di bidang ini, padahal dia jurusannya itu beda banget, beda banget. Tapi dia sering belajar, sering bertanya, dan mungkin juga ayahnya juga edukatifnya bagus gitu. Dan dari belajar melihat pengalaman ataupun belajar dari orang tuanya aja, itu benar-benar bisa nambahin skillnya dia
sehingga ketika di interview dia bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Meskipun mungkin secara praktikalnya belum tentu, tapi punya knowledge untuk paham aja itu udah poin plus gitu. Nah, jadi teman-teman nih yang masih fresh graduate ternyata ya selain punya skill yang bagus, punya motivasi yang tinggi, juga diiringi dengan kemauan belajar yang tinggi, itu HRD-nya juga bisa ngerasain ataupun bisa bisa mengambil kesimpulan, oh emang orang ini ternyata kemauan belajarnya itu cukup tinggi. Dan kemauan belajar itu memang akan jadi poin plus karena balik lagi seperti yang tadi saya bilang, belajar itu nggak berhenti sampai di bangku perkuliahan aja teman-teman. Ketika teman-teman sudah bekerja, itu ternyata kemauan belajar tetap harus ada. Karena di lingkungan pekerjaan itu banyak hal-hal baru yang mungkin tidak teman-teman temukan di bangku perkuliahan. Dan bisa jadi gitu ya dengan perkembangan zaman gitu ya, sekarang udah di era 4.0, banyak banget hal-hal baru yang kita harus pelajari untuk bekerja gitu. Jadi emang kita harus menguasai itu gitu. Yang mau nggak mau kita harus belajar. Nah, kemauan seseorang untuk belajar itu tetap harus ada gitu. Dan makanya seorang HR juga akan menilai bahwa seseorang yang punya kemauan belajar tinggi ini akan menjadikan poin plus ketika dia interview. Contohnya juga mungkin kalau sekarang nggak usah jauh-jauh deh, Zoom aja gitu. Saya sendiri gitu ya, ketika memang harus WFH, mau nggak mau harus beradaptasi dengan Zoom. Kayak training gini nih gitu ya, saya awal-awal tuh juga jet lag teman-teman gitu ya, karena terbiasa ngajar offline, ngajar Zoom itu di awal-awal ya teman-teman ya, saya itu cuman kuat ngajar 45 menit. Kalau udah 1 jam itu udah kunang-kunang gitu, karena ngelihat layar gitu kan, padahal kalau di kelas offline saya bisa menyapa teman yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, terus saya jalan ke depan, saya jalan ke belakang gitu ya. Terbiasa memang aktif. Ketika di Zoom, mau nggak mau duduk gitu ya. Nah, itu tadi akhirnya saya belajar kan gimana sih caranya nge-Zoom itu nggak ngantuk gitu. Jadi gimana caranya kalau ngajar itu teman-temannya atau pesertanya tuh tetap dengerin gitu. Nah, saya riset akhirnya. Sebelum saya jadi trainer, saya harus jadi peserta dulu. Saya rajin tuh ikut webinar-webinar yang ada Zoom-nya. Kurang lebih dari hampir 10 kegiatan webinar yang saya ikutin, akhirnya saya bisa ngambil poin-poin gitu ya. Wah, ternyata nih ya ada trainer-trainer yang tadinya saya emang ngefans gitu ya. Wah, kalau offline trainer ini keren banget, jago banget. Begitu ngajar trainingnya online, asli saya ngantuk gitu. Dan ketika saya ngantuk, saya mikir, wah peserta saya nggak boleh nih ngalamin kayak gini nih gitu. Akhirnya saya belajar kan, jadi saya beberapa kali ikut sebagai peserta dulu, sampai ngedapetin, oh ternyata triknya harus kayak gimana nih, saya harus berbuat apa nih, agar peserta juga nggak ngantuk. Nah itu salah satu kemampuan belajar, karena dituntut sama situasi yang emang harus kayak gitu. Next, berarti teman-teman juga perlu memperhatikan untuk kemauan belajar diasah terus untuk semangat belajar hal-hal baru. Karena di dunia pekerjaan makin gitu. Oke, ini motivasi kerja. Nah, ini juga share lagi nih. Ini share pengalaman juga. Jadi waktu saya masih jadi fresh graduate, saya pernah tidak lulus interview di salah satu perusahaan Jepang. Gitu. Jadi udah psikotes gitu ya, udah interview, dan ini jadi ceritanya next interview. Di next interview ini saya ditanya motivasi kerja. Terkaitnya sama motivasi kerja. Jadi tanya, alasan kamu bekerja apa sih? Ya saya memang jujur gitu kan, alasan saya bekerja saya ingin saya ingin menjadi orang yang produktif, saya ingin aktualisasi diri saya gitu. Ternyata ada pertanyaan HRD-nya gini. Saya kebetulan anak tunggal, jadi tanyain, mbaknya ini anak keberapa? Oh anak tunggal ya, begitu dia lihat dari form biodata saya. Iya saya anak tunggal. Terus ditanyain lagi,
orang tuanya masih bekerja saat ini? Iya, masih. Keduanya adalah, PNS gitu ya. Masih bekerja, anak tunggal, terus ditanyain lagi ternyata, "Ke sini naik apa, Mbak?" Ya saya mah jujur-jujur apa adanya gitu ya, saya naik kendaraan pribadi gitu ya. Ternyata teman-teman, di perusahaan Jepang ini menginginkan kandidatnya itu ataupun karyawannya yang punya alasan motivasinya adalah orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi misalnya, mungkin orang tuanya sudah, pensiun, ataupun memang mereka-mereka yang punya adik dan dia anak pertama, sehingga dia punya tanggung jawab untuk, apa namanya, untuk, nafkahin ataupun membiayai sekolah ataupun biaya hidup adik-adiknya gitu ya. Ini ternyata jadi salah satu penilaian sama perusahaan Jepang tersebut gitu. Makanya saya nggak masuk kategorinya gitu. Jadi kategori motivasi ini memang beda-beda di setiap perusahaan, tapi kandidat-kandidat yang punya motivasi kerja tinggi ini harus all out gitu ya, harus nunjukin seberapa pentingkah teman-teman ini bekerja gitu. Dan teman-teman juga perlu punya motivasi yang stabil gitu ya, karena saya juga sebelum saya di titik ini gitu ya, sekarang saya sudah bekerja itu dari 2006, berarti lebih dari 13, lebih dari 15 tahun lah ya, 15 tahun bekerja. Tapi kan itu juga pakai proses teman-teman. Ketika kita masih fresh graduate gitu ya, mungkin interview pertama nggak diterima. Interview kedua udah sampai direksi belum keterima juga. Interview ketiga, wah ini udah mulai semangatnya udah mulai beda gitu ya, udah mulai aduh ini sama nggak ya kayak yang kemarin gitu ya. Jadi karena udah menelan berbagai macam penolakan gitu. Siapa di sini yang suka ditolak sama cewek? Nah, mungkin itu bisa jadi latihan. Jadi kita juga perlu menjaga motivasi untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi saya juga jadi ingat nih ada beberapa teman-teman yang komentar di TikTok saya udah lulus itu dari tahun 2019, tapi karena masa pandemik susah banget dapat kerjaan, udah coba interview gagal gitu ya. Nah, teman-teman perlu banget menjaga energi teman-teman untuk tetap termotivasi mencari kerja. Tetap harus semangat, tetap harus optimis, dan sebenarnya mendapatkan pekerjaan itu kan variabelnya banyak gitu ya. Nggak cuma tentang basic pendidikan, nggak cuma tentang skill-nya, meskipun itu semua menjadi pendukung. Tapi motivasi, doa dari orang tua juga itu salah satu hal yang penting yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi teman-teman juga perlu menjadi seseorang yang spesial dan punya semangat yang tinggi, punya semangat yang kuat dan bisa show ke HRD-nya ketika interview sehingga harapannya bisa lebih mudah dapat pekerjaan. Next. Oke, CV. Nah, ini kan ada di salah satu judulnya bahas tentang CV. CV ini sekarang bentuknya udah banyak banget ya, teman-teman ya. Dan ini saya kasih contohnya aja sih, ini juga ya hal yang simple gitu, tapi mungkin teman-teman saat ini juga boleh beradaptasi bahwa CV itu bolehlah dikasih color-color yang menarik gitu ya, dikasih foto selfie yang menarik, meskipun teman-teman juga harus lihat nih, kalau CV itu fotonya harus seperti apa, disesuaikan sama industri yang berkaitan sama yang mau di-apply gitu. Jadi juga perlu diperhatikan. Tapi basically-nya CV-nya kalau contohnya seperti di gambar, bahwa yang kiri nih cuman hitam dan putih standar gitu ya. Yang kanan udah ada bentuknya lebih menarik, lebih kelihatan profesional dan ada color-nya, ini perlu ditiru bahwa saat ini CV itu juga harusnya udah lebih keren gitu. Dan kalau nggak salah di beberapa akun Instagram, salah satunya juga ProHire itu juga bikin kayak ada namanya ProHire, satu lagi namanya Recruiters atau apa ya, pokoknya ada deh, banyak banget sekarang jasa-jasa pembuatan CV gitu. Jadi dan harganya juga nggak mahal sih setahu saya. Jadi teman-teman juga perlu nih gitu mempercantik CV teman-teman dari segi desain, biar menarik ketika
HR-nya buka atau HR-nya review. Next. Nah, kalau gitu selain mendesain CV yang proper, yang profesional, yang menarik, apa aja yang perlu ada di CV? Nah, ini teman-teman boleh catat ya. Apa aja yang harus ada di CV? Yang pertama, biodata pribadi. Biodata pribadi itu isinya mulai dari tanggal lahir, alamat rumah, terus tinggi, berat badan, juga mungkin bisa cerita tentang hobi, hobinya apa gitu ya. Nah, hobi juga teman-teman perlu perhatikan. Kalau misalnya ngasih hobinya, judulnya suka naik gunung misalnya. Ini perlu nggak ya ada di CV? Nah, saya sendiri sebagai HR nih, kalau nerima kandidat, saya baca hobinya traveling, saya tanya dulu, udah travelingnya kemana aja gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, oh saya sudah travelingnya ke luar negeri misalnya. Oh berarti harusnya good in English dong, gitu ya kan. Akhirnya saya pancing lagi buat interview in English gitu. Atau misalnya dia bilangnya suka travelingnya, saya lebih suka sebenarnya ke pedalaman-pedalaman. Oh, pedalaman berarti ini butuh waktu lama nih. Saya tanya, kalau liburan biasanya kapan? Gitu. Karena kalau sebagai karyawan kan terikat gitu ya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Berarti hobi-hobi apa aja sih yang perlu dimasukin, ditampilin di CV sama yang enggak gitu ya. Terus biodata pribadi yang paling penting adalah nomor handphone. Saya suka gemes banget sama kandidat yang ngasih CV tapi handphonenya nomornya nggak update. Jadi pas ditelepon nomor yang Anda hubungi sudah tidak dapat dihubungi atau misalnya sedang dialihkan gitu. Nah, ini gimana sih orang niat cari kerja apa enggak gitu ya. Masa CV-nya nomor handphonenya nggak update. Jadi penting banget nomor handphone harus update. Terus juga karena sekarang sudah zaman canggih ya. Kayaknya handphone semuanya juga bisa terkonek sama email. Jadi pastikan untuk sering cek email. Kadang HRD kalau ngubungin telepon nggak bisa, dia langsung ngeceknya apa, langsung kirimnya email. Jadi teman-teman perlu perhatikan di dalam biodata pribadi yang paling penting tadi salah satunya adalah nomor telepon. Yang kedua, cantumkan pendidikan. Pendidikan ini kalau S1 berarti cukup S1-nya aja yang disertakan. SD sampai SMA-nya nggak perlu. Kecuali teman-teman memang lulusan SMA, ya baru disebutin SMA-nya apa. Yang ketiga, organisasi. Nah, kalau teman-teman pernah ikut organisasi, itu juga perlu dicantumkan ke dalam CV. Ditulisnya memang pengalaman organisasi. Terus kalau teman-teman juga udah pernah PKL ya atau internship. Nah, itu juga perlu dimasukin. Tapi ini saya highlight juga nih. Banyak banget CV-CV yang bilang pengalaman kerja, nggak taunya tulisannya internship. Itu beda, teman-teman. Jadi pengalaman magang ya dikasih satu kolom khusus tentang pengalaman magang, bukan pengalaman kerja, gitu ya. Apalagi yang perlu skill. Nah, skill ini dimasukin. Kayak tadi ya skill ya, misalnya kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan menggunakan Excel, Microsoft Word ataupun PowerPoint, gitu ya. Tapi, nah ini juga saya mau highlight, tidak perlu di CV teman-teman. Kita tinggal di Indonesia ya. Jadi nggak perlu dimasukin skill-nya apa, bisa berbahasa Indonesia secara aktif, bahasa Inggris pasif. Hey, kita tinggal di mana? Di Indonesia, ya emang harus bisa lah bahasa Indonesia. Jadi kemampuan bahasa Indonesia itu bukan skill, itu adalah hal yang common dipakai. Jadi nggak usah dimasukin ke CV kalau teman-teman lancar, fluent, ataupun memang aktif berbahasa Indonesia, ya iyalah orang-orang Indonesia gitu kan. Jadi yang boleh dimasukin adalah kemampuan berbahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Jepang, itu boleh. Yang terakhir sertifikasi. Nah, ini juga perlu dicantumin di dalam CV kalau teman-teman memang sudah pernah mengikuti training, mengikuti webinar, kayak misalnya hari ini udah dapat e-certificate, itu bisa banget dicantumin di dalam CV teman-teman. Jadi poinnya penting ini semua. Nah, di beberapa poin ini, yang biasanya sebelum melihat ke biodata pribadi, yang nggak kalah penting adalah foto. Foto ini memegang peranan penting banget untuk teman-teman bisa dilanjutin nggak ya sama HRD-nya gitu. Jadi foto juga penting banget nih.
untuk melihat gitu. Jadi kalau saran saya ya teman-teman, kalau cewek sih mungkin sering selfie ya, tinggal pilih aja gitu kan. Tapi kalau cowok-cowok mungkin ada yang nggak terlalu suka foto, tapi ini penting banget. Jadi teman-teman jangan males buat foto gitu ya. Kalau perlu memang ke studio foto yang emang bagus. Tapi kalau itu kan ada biaya ya. Mungkin kalau saat ini sih pakai handphone yang penting proper, mungkin cari yang dindingnya polos gitu ya. Terus berpakaian yang rapih, kalau laki-laki mungkin kemeja, atau mungkin kalau apply-nya untuk industri-industri kayak perhotelan, perbankan, asuransi, it's okay kalau yang cowok-cowok mau pakai jas lengkap sama dasi gitu ya. Dan yang cewek-cewek, nah ini foto juga perlu perhatikan, kan banyak banget juga nih kebetulan fotonya yang selfie dengan agak miring gitu ya, ataupun setengah badan ataupun full badan dengan yang kayak yang wah kayak model gitu ya. Kalau yang tangannya begini ada Mbak, tangannya begini. Ada nggak yang gitu? Kayak job saya juga begini deh. Nah, jadi itu sebenarnya tergantung sama industrinya, Kak. Jadi memang kalau untuk di industri media, terus ataupun di industri startup gitu ya, emang it's okay ternyata Kak, mau pakai fotonya begini, mau fotonya begini gitu ya. Yang emang bener-bener nunjukin cantik dan gantengnya nih gitu ya. Tapi kalau untuk di beberapa bisnis tuh ternyata memang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang apply-nya untuk mungkin ke manufaktur, BUMN gitu, itu harus yang memang foto pas foto yang serius gitu ya, yang emang profesional banget lah gitu. Jadi teman-teman perlu banget perhatiin foto. Oke, kayaknya udah Q&A ya kalau nggak salah. Coba. Ya, benar. Udah di sesi Q&A, siapa yang mau bertanya teman-teman? Jangan lupa saya masih punya 1 buah buku, atau mungkin ada di kolom chat yang mau dibahas Kak Fitria? Nah, ini teman-teman, nah udah sesi Q&A, itu dia tadi presentasinya bagus banget ya teman-teman ya, itu meliputi nih semuanya. Udah dijelasin kriteria, soft skill, hard skill, pokoknya semua yang kita butuhkan nih sebagai aplikan untuk mencari kerja supaya sukses, langsung dikasih tahu sama Kak Welly ya, yang sudah berpengalaman banget di bidang ke SDM-an. Oke, nah teman-teman nih, yang tadi kakak bilang gitu kan, karena Kak Willy punya hadiah, dari LP3I juga punya hadiah, kuota gratis gitu ya. Jadi tolong sekarang teman-teman yang lagi megang handphone nih bisa screenshot acaranya gitu ya. Terus langsung aja posting hasil screenshotannya itu ke Instastory kalian dan jangan lupa mention ke LP3I Depok ya. Karena yang nantinya di akhir acara yang kita umumkan sebagai pemenang itu adalah yang teraktif, baik posting di sosmed, plus juga kalian kirim pertanyaan ya. Jadi kirim pertanyaan seaktif-aktifnya. Kalian boleh persiapin apa aja, apalagi mungkin teman-teman nih yang di sini mungkin lagi kepengen cari kerja gitu ya. Nah ini pas banget ini momennya untuk tanya sedetail-detailnya. Kira-kira apa nih yang kamu pengen tahu dari Kak Welly? Mungkin yang tadi belum tereksplisit, terjelaskan gitu ya. Walaupun tadi udah lengkap banget gitu ya. Oke, nah kemudian teman-teman supaya acara lebih hidup juga gitu ya, yang tadi kakak bilang, kalian bisa tanya pakai suara nih. Jadi Kak Welly dan kamu bisa lebih aktif lagi gitu, lebih kenal dekat. Oke, ya kayaknya ini tadi aku mau nanya sebenarnya gitu, tapi kayaknya teman-teman nih udah banyak keduluan nih, kayak udah banyak banget nih ya. Oke, aku mungkin mendahulukan peserta dulu. Nah teman-teman yang mau nanya mungkin nih dari pertama ada yang namanya mungkin ini kakak pilih dulu salah satu ya. Oke, mungkin dari Tri Aditama dulu. Tri Aditama mungkin bisa dengar suara kakak, boleh dinyalain mic-nya? Bisa terdengar. Ya, silakan, boleh Bisa ditanya terdengar. langsung ya. Oke, izin bertanya Kak. Iya. Kalau saran dari Kakak, pandangan hidup apa yang harus kita pegang selama kuliah dan setelah kuliah? Dan bagaimana caranya agar peserta mau mendengarkan? Selain itu, apa yang harus kita hindarkan ketika sedang interview? Udah itu aja. Terima kasih. Oke, ini berat banget ya mahasiswa nanya Oh, iya. pandangan hidup. Waduh. Mungkin dia grogi Kak, grogi. Oke, mungkin itu mungkin satu pertanyaan di hold dulu. Oke, satu lagi ya.
Oke, ini ada dari tadi. Nah, ini dari Asfi. Asfi ada? Asfi Manzilah. Oke, Asfi Manzilah. Nah, tadi kan kamu udah nulis pertanyaan nih. Bisa nggak mungkin langsung ditanya langsung nih Kak Weli biar lebih jelas gimana? Suaranya agak besar ya. Ya, Ya, silakan. Kak Weli mau tanya nih, kalau misalnya di CV itu kan mencantumkan pendidikan, misalnya SMA kita tuh pernah 2 kali pindah sekolah gitu, nah cukup dicantumkan SMA yang terakhir aja atau kedua SMA-nya? Oke. Boleh Oke. menjawab atau gimana? Oh, belum. Oke. Satu lagi Kak Weli, ini ada dari Adinda Syifa. Adinda ada? Adinda? Iya, Kak. Nah, Adinda bisa ditanya langsung ya. Ini bagus pertanyaannya. Iya, gimana cara menghadapi HRD? Jadi biar gak gugup gitu. Ya kan, kalau kita masih sekolah sama guru aja, kalau misalkan ditanya itu masih gimana kalau misalkan HRD yang nggak pernah ketemu sebelumnya gitu. Terus biar lebih leluasa nanya bicaranya gitu. Jawab dari HRD. Oh, oke, itu ya cukup. Oke, mungkin tadi agak terputus ya, tapi yang bisa aku jelasin jadi itu bagaimana Kak Willy cara mengatasi kenervesan kita gitu. Karena kadang ngomong sama guru aja kita suka gugup, apalagi kalau ketemu dengan HRD yang kita belum kenal, belum pernah ketemu gitu. Oke, sudah disiapkan jawabannya kira-kira Kak Willy? Yuk, langsung. Oke, langsung aja dari yang pertanyaan nomor 1 dulu ya, silakan. Oke, kalau bicara pandangan hidup nih, tidak bisa disamakan pandangan hidup si A dengan si B. Karena pandangan hidup itu berasal dari experience masing-masing kehidupan dan mempengaruhi juga sama pola asuh keluarga. Gitu. Tapi kalau sebagai mahasiswa, intinya kalau menurut saya, keep in positive way, cari teman-teman nih yang memang memberikan manfaat positif buat kamu. Terus udah gitu, jauhi hal-hal yang memang memperburuk diri kamu, contohnya narkoba ataupun minum-minuman keras dihindari gitu. Jadi bergabunglah sama area-area yang positif, itu akan mempengaruhi pandangan hidup kamu untuk bisa lebih ke arah yang positif juga. Terus tadi habis pandangan hidup apa tadi dia nanyanya? SMA, SMK. SMA-nya pindah. Tadi kayaknya habis pandangan hidup ada lagi apa tadi ya? Habis pandangan hidup. Oh, masih di Triaditama. Oke. Tadi setelah pandangan hidup apa tadi saja dulu Pak kan? Langsung ke pertanyaan 2 aja dulu yang SMA ya. Ya. Kalau SMA 2 kali dia cantumin tetap dua-duanya. Oh. Oke, dari Triaditama ini Kak, saran tentang pandangan hidup tentang kuliah, bagaimana cara agar peserta mau mendengarkan gitu. Peserta mau mendengarkan maksudnya? Saran dari Kakak, pandangan hidup apa yang harus kita pegang selama kuliah dan setelah kuliah, dan bagaimana cara agar peserta mau mendengarkan gitu. Itu tadi sih, kalau saya sebenarnya gini, kalau pandangan hidup itu luas ya. Tapi saya tuh saya sebenarnya salah satu tipe orang yang menjaga energi positif. Gitu ya. Jadi energi positif itu karena menurut saya ketika kita teracuni sama hal-hal negatif itu akan mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bertindak gitu. Jadi kalau bicara pandangan hidup, kalau dari saya sih mikirnya itu memang kitanya harus in positive way gitu. Benar. Positive way itu salah satunya mungkin kalau buat perempuan-perempuan nih, godaannya adalah suka ngegosip ya. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan ya, jadi terkait lagi. Kalau saya sih gini, setiap orang itu punya problem, punya aib, punya kelebihan, punya kekurangan, gitu ya. Nah, jadi ketika ada yang ngajakin ngomong negatif, gitu ya, ngegosip nih maksudnya, gitu. Saya jadi kurang tertariknya karena gini, saya mikirnya bahwa ya mungkin itu memang masalah hidupnya dia. Gitu. Pasti kita juga punya masalah hidup. Pasti kamu juga punya masalah hidup. Pasti kamu juga punya masalah hidup. So, kenapa kita harus mandang seseorang itu lebih rendah dari kita? Kan sebenarnya kita itu
hanya aibnya aja nggak kebuka gitu kan. Emang kita semua tuh pasti punya kekurangan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh biasanya saya lebih ke menjaga aja sih gitu. Meskipun mungkin ada saat-saatnya misalnya kalau cuma sama temen circle banget gitu, tapi ya itu tadi gitu, jangan berlebihan sampai akhirnya kita tuh kena energi negatifnya gitu. Jadi kalau bicara pandangan hidup, kalau saya tuh itu tadi, saya tuh menjaga banget gimana caranya lingkungan saya positif dan saya berpikir positif gitu. Sehingga ketika saya berpikir positif, ada orang yang bersikap negatif juga, saya bisa nanggepinnya secara positif gitu. Kalau kita udah kebiasaan nanggepin negatif, orang yang bersikap baik pun ke kita, kadang kita juga jadi jahat, jadi nggak negatif gitu ke orang itu. Dan kalau misalnya, itu mah tentang hidup Mbak, tentang hidup itu mempengaruhi interview gitu. Karena ketika interview itu kan kita mengeluarkan pikiran kita, ya kan? Ketika interview itu kita menceritakan kehidupan kita, dan HRD itu pasti menganalisa. Dan nggak cuma interview, tapi ada psikotes. Biasanya di psikotes itu keluarlah hasil kepribadian yang belum tentu dia ceritakan, tapi emang keluar di hasil psikotesnya. Jadi kalau bicara pandangan hidup, balik lagi kalau saya sih keep in positive way, apapun itu. Jadi meskipun kita belum sempurna, belum bisa positif banget, tapi paling enggak kita sudah mengusahakan untuk berada di area yang positif-positif. Gitu. Benar, itu tadi tentunya relate banget ya sama tadi penjelasan Kak Welly tentang society circle gitu, Kak Welly. Karena kalau kita punya teman yang auranya positif, bahkan mungkin mengajarkan kita ke tingkat keagamaan yang lebih baik gitu ya, itu insya Allah kita akan ke bawah teman-teman gitu. Betul. Ya. Jadi mulai dari sekarang nih, ayo deh mulai filter nih, kayak teman-teman yang suka gosip atau gimana, yang suka kalau kamu kerja di situ gajinya kecil gitu. Contohnya ada yang Kak Welly itu kan. Betul. Bener, itu relate yang banget sama aku. Udah cuma dijadiin sekedar kenal aja, tapi jangan teman dekat. Nah, jadi bener. bukan berarti langsung gak mau temenan gitu ya, tapi cukup kenal aja gitu ya. Toksik mah digituin. Jangan sampai kita ikutin gitu. lah gitu ya. Kalau pacarnya toksik mah udah ganti aja. Aduh, tapi sayang Kak Welly, gimana dong? Sekali-sekali pakai logika dikit lah. Oke, nah itu ada lagi tadi Kak Welly pertanyaannya tadi itu yang terakhir, bagaimana cara mengatasi rasa gugup nih ketika ketemu HRD? Oh iya, nah ini saya udah pernah bikin video TikToknya juga sih. Jadi memang interview itu sebenarnya, dan ini sih sebenarnya nggak cuma fresh graduate ya, saya pun gitu ya, kalau misalnya misalnya saya lagi interview, di beberapa tahun lalu saya interview gitu ya, ketika interviewnya udah di level direksi itu ya sama sih gitu, ada groginya juga, deg-degannya juga gitu. Nah, teman-teman harus tahu yang membuat teman-teman rileks itu apa gitu. Jadi kan setiap orang beda-beda nih. Tapi kalau saya tuh jadi ngerasa lebih tenang, ngerasa lebih rileks kalau pegang air minum dan diperbolehkan minum gitu. Jadi makanya saya kalau mau interview saya pasti bawa minum gitu, karena nggak di setiap perusahaan ketika interview disediain minum gitu. Memang, dan saya pas cari-cari informasi ternyata memang air putih itu memang ada efek menenangkan kan gitu. Jadi salah satu saran dari saya, bawa minum gitu. Ketika teman-teman mau interview, sebelum masuk ruang interview, teman-teman minum sehingga lebih tenang. Dan emang beda kalau interview dalam keadaan kehausan gitu ya, kelaparan, itu juga ngaruh gitu. Jadi kalau mau interview benar-benar pastiin teman-teman udah makan, terus bawa minum lagi, karena kan interview kadang nunggu dulu ya gitu ya, kalau datang langsung interview gitu kan, duduk dulu, nunggu dulu. Nah itu bawa minum sehingga untuk lebih efek menenangkan, salah satunya minum. Terus selain minum, biasanya kalau sebelum interview tuh saya preparation itu juga sholat, ataupun karena saya muslim ya gitu, sholat dan doa, benar-benar mohon banget jika emang, dan gini, kalau saya doanya tuh gini, kalau mau interview, saya yang diinterview gitu ya, saya doanya gini, ya Allah kalau memang ini pekerjaannya memang baik untuk saya, untuk keluarga saya, maka mudahkanlah. Tapi jika memang tidak, maka berikanlah saya pengganti yang jauh lebih baik. Jadi nggak setiap kita datang interview tuh kita ngoyo gitu, maksudnya punya motivasi tinggi tuh harus, tapi
ada hal-hal yang memang ketika kita nggak cocok di tempat itu karena memang itu bukan yang terbaik buat kita gitu. Tapi sebelum mendapatkan, kita kan nggak tahu ya yang di depan itu kayak gimana, dan hal-hal yang kita nggak bisa lihat kan juga kita nggak tahu. Jadi berangkat itu sudah dalam keadaan berdoa, dan salah satu yang penting banget saya biasanya selalu minta doa orang tua. Wah, itu obat mujarab banget gitu ya. Kadang saya juga malah mikir, nih kayaknya saya sampai di titik ini, saya sampai bisa sejauh ini, bisa bekerja sampai di titik ini juga bisa jadi sebenarnya bukan doa saya sih, tapi doa orang tua gitu ya, yang emang lebih jos gitu ya. Jadi sebelum berangkat interview, kamunya sudah berdoa, minta restu dan minta doa orang tua, udah makan, bawa minum. Sehingga ketika di depan ruang interview, kamu bisa punya hati yang lapang bahwa saya sudah berusaha dan ini adalah final usaha saya gitu ya. Terus gimana caranya biar nggak grogi, itu tadi minum gitu, sehingga saya bisa fokus ketika ditanyain apa, jawabnya emang fokus sesuai gitu ya. Karena kalau kelaparan dan kehausan itu juga mempengaruhi konsentrasi dan fokus, jadi perlu banget. Terus misalnya ketika interview, ini saya jadi ingat di Kak Fitri ya, kalau di TikTok itu kan saya pernah bikin video tentang latihan interview. Dan banyak yang komen, duh tatapannya HRD kenapa semuanya sama ya? Gitu. Terus saya mikir, wah berarti mungkin buat saya biasa gitu ya natap kandidat gitu, karena saya harus observasi kan, saya harus analisa. Tapi ternyata mungkin beberapa kandidat itu bikin grogi ternyata. Nah, tipsnya, kalau teman-teman yang ngerasa ketika ditatap itu grogi, jangan lihat matanya, tapi bisa jadi ketika HRD-nya interview, lihat hidungnya, atau lihat keningnya. Jadi jangan ke matanya. Gitu. Tapi harus tetap dilihat, kalau nggak dilihat nunduk, ya salah juga. Gitu kan kayaknya mikir, lah ini gimana sih orang lagi diajak ngomong nunduk atau ngeliat ke kanan gitu, nggak oke juga. Gitu. Jadi lihat hidungnya atau keningnya. Oke, ini menarik juga nih Kak Welly. Tadi Kak Welly ngomongin TikTok gitu ya. Aku bakat ngajak teman-teman untuk ngeliat nih TikToknya Kak Welly itu kayak apa sih? Nih dia nih teman-teman tuh kan keren banget gitu kan. Ternyata nih Kak Welly ini selain menjadi seorang HRD eksis juga di TikTok gitu kan. Coba teman-teman di sini followernya berapa? Pasti masih kalah nih sama Kak Welly. Oke. Nah ini dia nih ya teman-teman yang aku bilang Kak Welly itu sering banget kayak bagi-bagi info loker gitu ya. Terus juga mungkin bagi-bagi tips-tips HRD-nya gitu kan. Mungkin kadang berbagi tips tentang cinta gitu ya, Kak Welly sesekali. Boleh. Oke, ini kayak mungkin yang mana nih Kak Welly? Yang kira-kira mungkin salah satu Kak Welly kadang suka baca-bacain komen nih ya, kayak mungkin kayak ini ya, menjawab gitu ya pertanyaan dari orang nih. Ya. Ini tentang apa ya? Nggak kelihatan. Kedengeran nggak nih suaranya? Nggak keluar suaranya. Oh, nggak keluar ya suaranya? Oh, oke, sorry, maaf. Apaan sih? Keluar. Apa sih ini judulnya sih? Kelihatan. Oh, perfeksionis ya. Tentang perfeksionis. Jadi ini kalau nggak salah dia nanya perfeksionis itu termasuk kelebihan atau kekurangan gitu kalau nggak salah deh. Jadi saya jelasin di sini perfeksionis itu ya tergantung gitu ya, tergantung sama posisinya. Nah makanya ini juga kalau di psikologi itu agak bukan dikurangin, tapi untuk ngejudge sesuatu itu nggak boleh cepet gitu, nggak boleh langsung karena harus ada analisa gitu. Makanya ketika dia nanya perfeksionis itu masuknya positif apa negatif ya gitu, tergantung gitu ya, tergantung gitu. Jadi kalau misalnya dia apply-nya untuk posisi accounting, posisi misalnya lagi IT engineer gitu yang emang nggak boleh salah gitu ya, perfeksionis ini berarti jadi kelebihan gitu kan, karena dia harus benar-benar detail, jangan sampai salah gitu. Tapi misalnya perfeksionis untuk posisinya sales gitu ya. Sales ini nggak terlalu penting dia. Kalau misalnya sales terlalu perfeksionis, wah saya jual harga ini 1 juta. Kalau nggak 1 juta nggak saya jual. Nggak jualan dong ntar gitu ya. Karena kan sales itu harus ada proses negosiasi
gitu. Jadi makanya sebuah sifat itu saya nggak bisa langsung bilang dia kelebihan atau kekurangan, tergantung untuk posisi apa gitu. Mungkin memang benar sih Kak Welly, mungkin karena base dari circle orang pertemanan di kantor gitu ya. Kadang si itu perfeksionis banget sih orangnya gitu. Kadang kita jadi suka kesel gitu, contoh gitu kan. Tapi menurut aku sih itu kembali lagi ke sudut pandang kita gitu. Karena Betul. memang terkadang kalau menurut aku memang perfeksionis itu memang dibutuhkan gitu kan. Karena kan perfeksionis berarti kita mau menghasilkan segala sesuatunya itu terbaik gitu kan. Yang penting kalau kamu menjadi seorang yang perfeksionis, pastiin caranya aja gitu. Jangan sampai salah. Jangan sampai menjatuhkan orang gitu kan hanya demi terlihat perfeksionis gitu kan. Nah itu sih memang kembali lagi seperti yang Kak Welly itu gitu kan. Tergantung gitu ya Kak Welly ya. Betul, Tergantung kamu ada di posisi yang mana. Nah ini lucu banget nih teman-teman gitu kan. Lihat nih Kak Welly ini ya kalau bikin konten gak cuma ngomong-ngomong doang. Ternyata dia masih ngikutin nih challenge-challenge atau tren-tren apa sih gitu kan yang lagi viral di TikTok nih. Contohnya kita lihat nih dia bagi-bagi loker pakai joget-joget gini ya. Oke. Ini kan memang sempat Lucu-lucu. happening banget ya, sound ini sama pakai monkey-monkey ini. Dan ini kalau di TikTok sebenarnya happening-nya buat cari jodoh sebenarnya, Kak. Nah, gimana tuh? Teman-teman, ternyata nih sekarang loker itu bisa ada di mana aja gitu ya Kak Welly ya, pengguna sosmed ini gitu. Nah, kalau menurut Kak Welly sendiri nih ya pandangannya terhadap sosial media, kita sebagai seorang aplikan, kalau kita ternyata orang yang punya antusias lebih tinggi gitu di dunia sosmed, mungkin kayak Kak Welly gini gitu, contoh punya konten TikTok yang followernya banyak, ternyata kontennya juga lucu-lucu, itu jadi added value nggak sih Kak Welly gitu kan, dalam saat kita tuh mencari pekerjaan gitu? Nah, balik lagi, ini juga tergantung lagi sama pekerjaannya. Jadi kebetulan juga memang teman-teman di MNC juga ada kan yang memang dia jadi influencer juga gitu kan. Terus sebenarnya sih gini, memang saya sendiri nih kadang kalau misalnya saya share info lowongan kerja di TikTok, ketika ada yang komen dan dia bilang dia mau apply gitu ya, saya biasanya juga klik tuh, saya lihat sosmednya dia juga kayak apa gitu kan. Jadi balik lagi, jadi ketika kita bersosmed, biasakan juga itu tadi ya, in positive way, tetap in positive way. Jadi kalau misalnya di sosmed dia suka berkata-kata kasar, ataupun misalnya konten-konten yang negatif, ini akan jadi penilaian saya juga gitu kan, bahwa oh dia suka ngomongin yang nggak baik gitu. Itu kan akan menjadi penilaian karena orang ini kan akan saya masukkan ke perusahaan nih gitu. Otomatis dia akan bergabung dengan circle yang sudah ada di lingkungan perusahaan saat ini. Kalau saya masukin orang yang negatif, berarti kemungkinan circle-nya juga akan kena imbas negatifnya dong. Gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya berkreasi itu amat sangat tidak apa-apa gitu ya, karena berkreasi itu juga dibutuhkan untuk otak kita tuh terus bekerja gitu ya. Karena saya ngerasain sendiri sih gitu. Awalnya tuh TikTok saya cuma buat have fun ngelihat konten yang lucu-lucu gitu ya. Dan ketika serius jadi HR content creator, itu tiap hari kayak harus mikir gitu. Hari ini gue konten apa ya? Hari ini materinya apa gitu ya. Ternyata ada proses berpikir dan proses berkreasi yang kita balik lagi ke seperti tadi ya, kemauan belajar gitu. Jadi belajar kita tuh biar terus terupdate gitu. Gitu sih. Nah, tuh ya, teman-teman. Jadi nih buat yang mungkin belum follow gitu kan, belum follow Kak Welly gitu kan, kita bisa lihat nih ternyata di sosmednya Kak Welly, di TikTok-nya, itu begitu banyak poin-poin yang bisa kalian ambil ketika nih kalian khususnya mau melamar kerja. Bahkan di sini ada CV review, itu ya part 1, 2, 3. Terus yang paling penting juga nih, Kak Welly itu sering banget bagi-bagi loker nih, dan bukan cuma di perusahaannya nih Kak Welly ya, bukan cuma di MNC, tapi ada yang di Cibitung dan mungkin lain sebagainya. Tapi mungkin apakah ini masih dalam grup MNC Group juga nih Kak Welly? Enggak sih. Jadi gini, memang saya kan selain di MNC juga bergabung di komunitas praktisi HR Indonesia. Jadi kita ada grup dan di grup itu suka share info lowongan. Nah, sebenarnya sih kadang saya juga bantuin mereka aja sih untuk share lowongan di media sosial gitu kan, karena memang TikTok ini saat ini
medsos Hype yang emang ya lagi hype banget gitu kan. Jadi traffic-nya tinggi ya. betul, kalau mau cari-cari kalangan millennials, nah mungkin bisa di sini. Jadi kadang saya share info lowongan itu bisa jadi bantuin teman-teman di KPHRI, atau juga kebetulan saya juga freelancer, jadi headhunter di beberapa company lain, sehingga saya ada tim juga. Jadi saya juga share info lowongan kerjanya di sini. Gitu. Jadi ada beberapa. Jadi kadang juga di teman-teman MNC sendiri kan kita ada grup HR all MNC group gitu ya. Emang beda-beda lini karena kan ada beda-beda gitu. Misalnya di MNC itu ada yang pegang RCTI, ada yang pegang iNews, ada yang pegang radio. Itu HR-nya beda-beda gitu. Nah, kadang mereka juga kan bukan kadang, setiap hari mereka juga punya lowongan kerja yang mungkin kadang saya suka bantu share infonya di sini gitu. Jadi Tuh emang ya. berbagai macam yang memang kebetulan ada di circle HR. Oke, nah itu dia ya teman-teman gitu kan, kalian nih yang belum follow bisa follow, ayo barangkali nih ya go 100K ya Kak Weli, kita doain gitu kan, amin gitu kan, mudah-mudahan endorsean tambah banyak, amin, oke tambah eksis. Nah ini dia nih ya teman-teman poin-poinnya gitu kan, Kak Weli ternyata udah jelas banget nih ada CV review di sini, mungkin boleh kita lihat sedikit ya Kak Weli. Oke. CV review ini sebenarnya waktu itu saya bikin giveaway. Giveaway dalam rangka 50.000 followers, saya kasih kesempatan 3 CV review. Mereka kirim CV, terus saya pilih yang emang menarik untuk dibahas, tapi mereka semua harus menyatakan bahwa dia bersedia, karena kan ini kan data pribadi ya, jadi saya harus pernyataan dari orangnya bahwa dia memang bersedia di review gitu. Nah ini beberapa. Tapi memang di sini Kak Weli ngasih tahu gitu ya, contoh nih warnanya kurang cerah gitu kan, atau mungkin yang bagian sini udah oke, yang sini belum nih. Nah itu nanti bisa jadi pembelajaran buat teman-teman supaya membuat lebih bagus lagi nih nantinya. Di CV review ini sebenarnya ada nih yang CV review satu lagi yang cowok boleh dengar, yang warna hijau nih. Ini ya. Oh ini Kak Weli, oke. Ya. Nah, ini kan dia pakai fotonya itu sampai di yang lutut ya, gitu. Nah, ini makanya saya kasih review juga gitu. Saya paham gitu maksudnya kandidat ini ngasih ketika dia di mic, emang buat beberapa orang gitu kan, megang mic lagi di depan tuh kayaknya kece gitu ya, keren gitu. Dan tidak apa-apa memang itu menjadi salah satu foto di CV, tapi harus bener-bener point of view banget gitu. Jadi ini kan sampai dengkul ya, jadi nggak jelas gitu, mukanya nggak kelihatan gitu. Padahal HR juga mau lihat dong ketampanannya ataupun kecantikannya gitu ya. Jadi saya kasih saran itu fotonya ini nggak apa-apa tapi di crop mungkin hanya sampai sebatas dada gitu. Jadi tetap kelihatan dia lagi megang mic gitu kan, tapi lebih point of view aja gitu. Terus sama ini di CV itu ini kan cowok ya. Iya. Cowok itu dia pakai warna ada salah satu ornamennya warnanya pink. Jadi kalau menurut saya yang mana Kak Weli? Ini ya, pink. Nah ini kan dia ada dua garis warna pink. Nah ini yang saya tandain. Oh ini ya. Oh ini pink ya. Itu pink aslinya. Jadi kalau buat cowok kan gini sebenarnya emang generalisasi warna genre apa ya namanya? Warna itu suka dikait-kaitin sama jenis kelamin, ya kan, gitu. Itu emang mau nggak mau udah dari bayi aja kan gitu ya. Kalau ada bayi cowok pasti kita kadoinnya warnanya biru gitu ya. Kalau ada bayinya perempuan kita kadoinnya pink gitu. Nah makanya ini juga suka mempengaruhi. Jadi buat yang laki-laki hindari CV-nya ada warna pink gitu ya, gitu. Perempuan sih masih it's okay warnanya pakai biru sih masih it's okay, tapi perlu dipercantik aja. Tadi kayaknya ada. Oke. Nah, mungkin itu tadi kalian sudah bisa dapat insight ya kira-kira teman-teman kalau dalam membuat CV, do and don'ts-nya itu kayak apa. Jadi teman-teman bisa mungkin bikin resume gitu ya, biar nanti kalau bikin CV bisa membuat yang lebih eye catching lagi tentunya. Oke, teman-teman mungkin ada satu lagi pertanyaan Kak Weli, punten satu lagi ya. Terakhir ini ada pertanyaannya bagus nih menurut aku. Ada yang namanya Rahmat Fajri. Ada suaranya Rahmat Fajri? Ada Kak. Nah oke. Ini pertanyaan bagus. Bisa tanya sekarang sama Kak Weli. Halo Rahmat. Halo Kak. Mohon izin nanya ya Kak. Ya. Jadi itu kan
pertanyaannya pada saat interview HRD itu lebih memilih orang yang memiliki skill tinggi tapi dengan sisi humanis yang agak rendah, atau dengan skill biasa menengah tapi dengan dengan humanisnya yang tinggi gitu. Karena Oke, boleh tahu dulu nggak definisi humanis yang kamu maksud itu seperti apa? jadi dia kayak lebih mementingkan attitude, terus Ada yang masuk hatinya tentang perasaan orang lain. Dia melakukan ini karena sudut pandangnya, terus efeknya apa, berkaitan dengan circle-nya gitu Kak. Oke. Ini sebenarnya tadi udah saya sampaikan di materi tadi ya. Jadi bahwa attitude itu punya poin penting banget di proses interview gitu. Karena saya juga makanya tadi saya sempat bilang tadinya itu saya mau bikin video cuma belum sempat aja, tapi saya udah coba nanya secara lisan gitu ya. Kalau ada kandidat yang emang pinter tapi attitude-nya buruk, sama ada kandidat yang biasa aja tapi attitude-nya bagus, kalian pilih yang mana? Rata-rata mereka itu pilih yang biasa aja tapi attitude-nya bagus, yang penting punya kemauan belajar. Nah, ini penting. Karena kalau buat saya pribadi gitu ya, karena saya juga pernah bersentuhan langsung ngerasain juga gitu ya, punya partner kerja yang memang dia cerdas, pinter banget, tapi sombong, tapi belagu gitu. Itu nggak enak gitu. Jadi dan ternyata nggak cuma di saya doang gitu. Ketika saya tanya sama beberapa user, akhirnya memang mereka lebih milih yang biasa aja tapi berattitude bagus. Kenapa? Karena skill ataupun kemampuan itu bisa dipelajari selama orangnya mau belajar gitu. Tapi kalau attitude itu kan udah kebentuk banget ya, dan merubah kepribadian itu lebih susah dibanding belajar skill. Jadi kalau dari saya dan beberapa sempat nanya ke teman-teman, memang lebih mengedepankan attitude. Makanya attitude itu penting banget. Dan makanya tadi saya bilang juga bahwa keep in positive way itu penting banget, punya circle positif itu penting banget, karena itu akan mempengaruhi kamu mempunyai kepribadian yang positif juga. Gitu. Jelas? Oke, jelas ya Rahmat. Oke, Kak Welly, itu tadi keren banget ya teman-teman penjelasan dari Kak Welly ini ya tentang berbagai macam insight tentang kriteria fresh graduate gitu kan. Yang dicari perusahaan di era 4.0 ini kayak sekarang nih kayak apa sih gitu. Apalagi tadi Kak Welly udah bagi-bagi ya tentang tips CV-CV menarik di mata HRD tuh kayak apa. Dan kalau kurang jelas, yang kakak bilang kalian langsung aja pergi ke TikTok dan follow Welly_HRD ya. Di situ ada banyak mungkin informasi yang lebih banyak dan kalian juga bisa ya kirim pertanyaan ke Kak Welly di sana. Oke deh, ada satu hal nih ya. Kita boleh mau share satu lagi deh. Oh, boleh Kak Welly, silakan. Jadi ini tentang fresh graduate. Jadi ini kurang lebih tahun lalu gitu. Jadi kebetulan itu saya memang cari tim HR gitu kan, dan yang apply ini fresh graduate gitu. Dan ini yang akhirnya saya jadi highlight dan bisa jadi insight nih buat teman-teman gitu ya. Bahwa jadi waktu itu di HR itu saya lagi cari partner di HR, dan orang ini adalah fresh graduate tapi dia jurusannya kalau nggak salah administrasi perkantoran, cuman dia itu jago banget di Excel gitu ya. Jadi secara skill dia Excel-nya itu bagus dan di atas rata-rata gitu. Kebetulan saya Excel-nya itu nggak se-proven itu gitu, sehingga saya butuh dong didukung sama tim yang emang Excel-nya keren. Nah, ini kan berarti dia sebagai seorang fresh graduate, secara skill dia punya poin plus gitu. Nggak cuma sampai di situ, ketika tadi saya ada materinya tentang be a special person gitu ya. Dia jurusannya administrasi perkantoran, tapi dia bisa desain. Jadi dia bisa desain pakai aplikasi handphone. Sebenarnya dia cuma pakai handphone doang, tapi karena saya di HR, jadi kadang saya suka ini kan bikin info lowongan kerja dalam bentuk desain gitu loh, buat yang di-share di sosmed ataupun WA. Dan dia bisa gitu. Akhirnya dia yang saya terima.
gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, makanya ketika saya lihat, oh ya dia fresh graduate, udah gitu jurusannya bukan psikologi, bukan manajemen SDM gitu, tapi ternyata bisa jadi HR karena dia seorang fresh graduate yang punya skill-nya di atas rata-rata dan special personnya karena dia bisa desain. Nah ini semoga jadi insight juga buat teman-teman bahwa teman-teman harus punya sesuatu yang emang skill-nya itu di atas rata-rata dengan jurusan teman-teman, tapi bisa juga menguasai hal lain yang mungkin nggak dipelajari di bangku perkuliahan, gitu. Oke, berbagai macam soft skill tambahan itu sangat dibutuhkan Betul. tentunya ya dalam nilai tambah kita saat mencari pekerjaan. Betul. Oke deh, ada yang mau aku share nih Kak Welly gitu kan tentunya nih ya, mungkin bisa di-share? Admin? Ya, sudah bisa? Oke, ini dia nih ya teman-teman ya. Mungkin izin Kak Welly gitu ya, Ya, aku boleh. mungkin berbagi info sedikit gitu ya tentang kampus LP3I. Ini tadi tentunya relate banget gitu ya tentang barusan cerita Kak Welly tentang ada seorang fresh graduate dari lulusan administrasi perkantoran hanya karena dia punya tambahan skill entah itu di desain dan juga Excel. Ternyata akhirnya itu yang memudahkan dia menjadi partner kerjanya Kak Welly yang seorang HRD gitu ya. Dan kalau kalian nih ingin menjadi mungkin seperti kandidat-kandidat yang seperti Kak Willy maksud gitu ya, itu pas banget nih teman-teman. Karena kalau di LP3 Depot sendiri, kita punya program studi, juga ada administrasi bisnis yang konsentrasinya di administrasi perkantoran. Ada juga komputerisasi akuntansi, manajemen informatika, hubungan masyarakat yang berkonsentrasi di multimedia komunikasi visual. Dan juga ada juga nih program S1 kita yaitu administrasi bisnis internasional. Nah, teman-teman, kalau bicara soft skill dan hard skill nih tentunya, karena kita LP3I, kampus yang sudah 32 tahun berdiri di Indonesia, itu tentunya kita punya keunggulan 70% praktek dan 30% teori, karena basicnya LP3I adalah kampus vokasi ya. Teman-teman, nah dengan adanya 70% praktek nih, nantinya ketika terjun ke dunia kerja, teman-teman bisa punya pengalaman yang lebih banyak dan lebih siap terjun ya untuk langsung masuk ke dalam dunia kerja itu seperti apa, beserta segala tugas yang nantinya akan diberikan ya. Jadi begitu pentingnya nih yang namanya soft skill dan hard skill yang harus kalian kuasai saat melamar pekerjaan. Dan itulah yang nantinya akan kalian dapatkan kalau kuliah di kampus LP3I. Nah, spesial banget nih di Ramadan ini kita ada potongan 5 juta rupiah gitu ya buat teman-teman yang registrasi di bulan Ramadan berkah ini ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau cari info tentang perkuliahan atau mungkin ada adiknya gitu ya yang mau kuliah, itu bisa banget langsung chat aja ke direct message-nya Instagram LP3 Depok, tanya langsung, "Kak, aku mau kuliah." Atau mungkin, "Kak, aku mau tahu dong info kuliah di LP3 Depok." Nah, nanti admin kita langsung banget fast respon ke kalian ya. So, buat teman-teman yang mau cari kampus, bisa langsung hubungi kampus LP3 Depok. Plus satu lagi, kita 30 tahun berdiri terkenal dengan program penempatan kerja. Jadi untuk lulusan LP3I semuanya mendapatkan benefit program penempatan kerja untuk setiap lulusannya ya. Jadi untuk itu yang masih kita pertahankan sampai saat ini, alhamdulillah hampir 80% ya lulusan LP3I sudah ditempatkan kerja nih teman-teman ya. Begitu mudahnya dan begitu unggulnya nih ya tentunya apa yang kita berikan ke kalian. So, bisa kalian cek Instagram kita untuk info lebih lengkapnya untuk informasi seputar perkuliahan dan biaya kuliah di kampus LP3 Depok. Oke, teman-teman, kayaknya itu aja. Ya, terima kasih banyak Kak Welly ya untuk pertemuan kita hari ini gitu ya. Tentunya sebenarnya masih banyak banget adanya pertanyaan, tapi kayaknya kalau kejawab semua ntar nih kita bisa sampai maghrib Kak Welly, bisa sampai buk-buk berbareng kayaknya. Oke deh, kayaknya kalau Kak Welly sendiri ini kira-kira mungkin mau pemenangnya yang mendapatkan buku itu mau langsung dari Kak Welly atau mungkin aku dulu nih yang ngumumin pemenang kuota gratisnya? Boleh dirimu dulu deh. Oke, untuk pemenang kuota gratisnya, ya, oke, sebentar ya, aku lihat bentar. Oke, untuk yang mendapatkan kuotanya ini ya, kalau kakak panggil dimohon kameranya nyala ya. Ya, oke nanti bisa langsung ngucapin makasih atau apalah gitu ya. Oke, ada yang namanya Raffi Arifin. Raffi Arifin. Oke, Raffi Arifin, selamat kamu mendapatkan kuota ya gratis dari kampus LP3 Depok. Satu lagi ada namanya Tri Aditama. Tri Aditama ada? Ada.
Oke, Triaditama. Oke, Triaditama. Satu. Oke, ini udah 2 ya. Oke, Kak Welly dari aku 2 aja. Mungkin dari Kak Welly mungkin ada nama? Oke, bentar ya, ini saya masih sama tim masih berdiskusi. Oke, Yang nggak mana apa-apa. yang mau dapat? Oke, nggak apa-apa. Nah, sambil nunggu pemenangnya, mungkin Raffi atau Triaditama minta testimoninya dong, gitu. Kira-kira nih dari penjelasan dari Kak Welly tadi, gitu kan, kira-kira apa sih yang kalian dapat gitu dari webinar hari ini? Kalau yang saya dapat mungkin ya wawasan baru dan pengetahuan seputar membuat CV yang baik dan benar dan untuk bisa melamar kerja di tempat yang diinginkan dengan baik dan benar gitu ya, supaya tidak grogi terutama kalau di interview nantinya. Itu aja sih, Kak. Oke, sukses Raffi. Oke, selanjutnya ada Triaditama, ada yang mau kamu ucapin mungkin sama Kak Willy-nya nih, mumpung secara langsung? Saya ucapkan terima kasih dari Kak Welly karena atas webinar ini saya mendapatkan wawasan untuk ketika bekerja nanti dan ketika sedang interview. Dan cara penyampaian juga sangat relevan dengan yang saya jalani saat ini. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih. Oke. Oke, makasih Triaditama gitu kan. Oke, Kak Willy? Oke, udah nih setelah berdiskusi. Oke. Ya, tadi dilatih lagi dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi buku ini jatuh kepada Rahmat Fajri. Yeay. Oke, Rahmat Fajri, hore. Bisa dibuka Rahmat Fajri kameranya? Ya, silakan disampaikan kepada Kak Welly mau bilang apa, terus apa yang kamu dapatkan dari webinar kita hari ini. Ini ya. Nanti Rahmat Fajri tinggal kirimkan alamat ke DM saya deh, DM di Instagram kali ya, @well_welly. Nanti dikirimin. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Baik, apa Rahmat Fajri yang mau disampaikan apa nih? Apa yang kamu dapatkan dari webinar hari ini? Yang saya dapatkan dari webinar hari ini ya pertama pengetahuan tentang apa yang do and don't saat di interview oleh HRD. Kedua, membuat CV dengan baik dan benar serta yang lebih menarik. Lalu Oke, cukup? Ya, oke lah. Oke, itu aja. Oke, sip. Oke, makasih banyak semua teman-teman yang telah hadir di acara hari ini ya. Dan juga nggak lupa aku sampaikan terima kasih banyak untuk Kak Nurweli Indomarti ya atas waktunya hari ini, berharga sekali teman-teman ya untuk kita semua hari ini. Terima kasih juga P3I. Iya, karena dengan pengalaman gitu ya dan juga yang semua ilmu yang Kak Welly miliki gitu kan, tentunya kita semua itu beruntung banget bisa diberikan secara gratis sama Kak Welly gitu ya. Dan apalagi tadi Kak Welly baik banget, dia mau sharing bukunya gitu ya untuk teman-teman yang ada di sini. Dan balik lagi buat kalian semua yang mungkin tadi belum sempat nanya atau mungkin ngerasa aduh aku bingung aku nanya apa ya gitu. Langsung aja dibuka, di follow TikToknya Kak Welly ya, Kak Welly _HRD di TikTok ya. Barangkali ya mungkin dengan setelah acara ini mudah-mudahan followernya nambah. Amin Kak Welly. Oke teman-teman, sekali lagi Kakak ucapkan terima kasih banyak telah hadir di webinar kali ini ya. Untuk sertifikat Kakak pastikan tadi yang sudah mengisi link yang Kakak kasih itu yang akan diberikan sertifikat ya. Jadi buat teman-teman yang mumpung acara ini belum berakhir bisa dibuka lagi chatbox ya. Dan di save link yang aku kasih tadi ya untuk nantinya pemberian sertifikat webinar. Baik, aku rasa itu aja Kak Welly. Sukses, insya Allah tetap sehat ya Kak Welly. Terima kasih banyak di bulan puasa ini. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Amin ya Allah, amin. Amin ya ampun. Dan terima kasih banyak Kak Welly. Aduh pokoknya makasih ya. Oke, Kak Welly mungkin ada yang mau diucapkan nih sedikit sebelum acara kita selesai? Oke, mungkin pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada LP3I yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa meet up sama teman-teman LP3I dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada kelebihannya insya Allah itu dari Allah, tapi kalau ada salahnya itu insya Allah dari itu pasti dari saya. Jadi saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf. Semoga pertemuan kita hari ini membawa hasil yang positif, membawa energi yang positif dan menjadi pahala buat kita semua. Itu aja. Oke.
Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kalau begitu kita akhiri aja ya webinar pada hari siang ini ya. Mudah-mudahan insya Allah di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar lain dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Kak Welly secara langsung insya Allah ya di Amin. kesempatan yang berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terus pokoknya jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap lancar puasanya, dan always being special person ya in whatever you do, seperti yang apa kata Kak Welly tadi. Oke teman-teman, makasih banyak untuk kehadirannya. Ingat kuliah, ingat LP3I. LP3I cepat tepat kerja. Sampai jumpa. Sampai jumpa.